Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, teman-teman? Kalian lagi nonton dari kota mana? Dan sekarang jam berapa di tempat kalian? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa, saling kenal, dan saling doakan. Dan sebelum ceritanya dimulai, yuk kita berselawat dulu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di channel ini. Dan tolong simak sampai selesai, karena kalau kalian loncat-loncat, kalian bisa salah nangkap maknanya. Baik, kita mulai. Langit Jakarta sore itu mulai menggelap, seperti menahan napas. Hujan rintik-rintik turun pelan, membasahi jendela besar ruang direktur di lantai 24 sebuah gedung megah di kawasan Sudirman. Dari balik kaca tebal, kota terlihat seperti lautan lampu yang berkedip-kedip, tapi di dalam ruangan itu ada kesunyian yang jauh lebih pekat daripada cuaca di luar. Di kursi empuk yang biasanya jadi tempat keputusan besar, diambil duduk seorang pria muda. Wajahnya rapi, tampan, rahangnya tegas, kulitnya bersih, dan sorot matanya tajam, seperti orang yang terbiasa membaca peluang dan risiko dalam hitungan detik. Namanya Arga Pratama. Usianya baru 30 tahun, tapi pencapaiannya membuat banyak orang seumurannya hanya bisa menelan ludah. Arga adalah Direktur Utama PT Graha Pratama Land, salah satu perusahaan properti terkemuka yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Di usia yang masih muda, ia sudah memimpin ekspansi, membangun proyek, menandatangani kerjasama besar, bahkan mengatur strategi yang membuat perusahaan melangkah lebih jauh daripada banyak kompetitor yang lebih tua. Orang-orang menghormatinya. Karyawan segan, investor percaya, rekan bisnis menilai dia sosok yang tenang tapi visioner. Tapi sore itu, bukan laporan keuangan, bukan rapat, bukan pemegang saham yang membuat Arga duduk diam terlalu lama. Yang membuatnya murung justru sesuatu yang lebih sunyi, lebih halus, tapi lebih menusuk. Keraguan. Bukan keraguan pada pekerjaannya, melainkan pada cinta yang sedang ia jalani. Di meja kerjanya tergeletak sebuah bingkai foto. Di dalamnya, Arga berdiri dengan senyum tipis, memeluk seorang wanita cantik yang tertawa cerah ke arah kamera. Wanita itu bernama Clarissa Widyasari, anak tunggal seorang konglomerat yang memiliki jaringan butik dan bisnis kecantikan. Clarissa selalu tampak memukau, kulitnya bersih, hidungnya mancung, bibirnya rapi, dan gayanya selalu membuat orang menoleh 2 kali. Ia seperti hidup di bawah sorot lampu. Bahkan saat tidak ada kamera, mereka sudah bertunangan 8 bulan. Rencana pernikahan besar-besaran sudah disusun. Bahkan ada yang bilang pesta itu bakal jadi pembicaraan orang satu Jakarta. Namun makin dekat hari itu, makin sering Arga merasa dadanya sesak. Bukan karena ia tidak mencintai Clarissa. Arga pernah benar-benar jatuh hati sejak pertemuan pertama mereka di sebuah konferensi bisnis 3 tahun lalu. Saat itu, Clarissa tampil percaya diri, cerdas, dan terlihat seperti perempuan yang tahu apa yang ia mau. Tapi belakangan ini, Arga mulai melihat sesuatu yang pelan-pelan mengganggu. Clarissa makin sering membicarakan merek, kemewahan, status, dan reputasi. Seolah hidupnya berputar di sekitar citra dan pujian. Pernah suatu hari Clarissa berkata, dengan nada ringan tapi menancap dalam, "Sayang, nanti kalau kita menikah, kamu harus beli rumah yang desain interiornya cocok buat difoto ya. Biar kelihatan, wah, pas diunggah ke Instagram. Apalagi kalau makan malam bareng orang tua aku." Dan lebih menusuk lagi, ada kalimat yang sempat Arga dengar dari ibunya Clarissa. Katanya, enteng, seperti hal biasa. Clarissa itu cocoknya jadi istri direktur, bukan jadi istri orang biasa. Dia harus tetap glamor, tetap cantik, tetap kelihatan berkelas. Kalimat-kalimat itu berputar di kepala Arga berhari-hari, seperti suara yang tidak bisa dimatikan. Bukan karena ia pelit, bukan karena ia anti kemewahan. Arga bisa memberi semua itu, bahkan lebih. Tapi pertanyaannya sederhana, sekaligus mengerikan. Clarissa mencintai Arga sebagai manusia, atau mencintai jabatan yang menempel di nama Arga? Di satu titik,
Arga menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Di luar sana, Jakarta tetap bergerak, tetap mengejar waktu, tetap sibuk. Tapi di dalam dirinya ada ketakutan yang makin nyata. Bagaimana kalau suatu hari ia jatuh? Bagaimana kalau ia kehilangan semuanya? Akankah Clarissa masih menggenggam tangannya? Atau ia akan pergi tanpa menoleh? Keraguan itu membuat Arga melakukan sesuatu yang bahkan terdengar gila. Bahkan bagi orang-orang terdekatnya, ia memutuskan untuk menguji cinta. Malam itu, Arga bertemu sahabatnya, Raka, di sebuah kafe rooftop yang jauh dari keramaian. Angin malam mengusap wajah, lampu kota membentang di bawah mereka. Raka menatap Arga seperti menatap orang yang baru saja mengaku mau lompat dari gedung. "Lu serius?" Suara Raka rendah, penuh tidak percaya. "Lu mau nyamar jadi tukang parkir cuma buat ngetes tunangan lu? Ini ekstrim banget." Arga tersenyum kecil, tapi senyumnya pahit. Ia memandang jauh ke horizon yang berkilau. "Gue gak pengen nikah sama orang yang cuma cinta sama direktur," katanya pelan. "Gue pengen tahu, ada gak yang bisa cinta sama Arga? Kalau gue gak punya apa-apa." Raka menghela napas panjang, seperti orang yang paham, tapi tetap takut. "Taruhannya besar, lu bisa kehilangan Clarissa kalau dia tahu." Arga mengangguk. "Kalau dia pergi, berarti dia bukan yang gue cari." Dan sejak kalimat itu keluar, keputusan Arga seperti terkunci. Tidak ada jalan mundur. Arga mengambil cuti panjang dari kantor, menyerahkan wewenang sementara kepada Raka. Ia bilang ini urusan pribadi, pencarian yang harus ia selesaikan sendiri. Banyak yang menganggapnya nekat, tapi mereka juga tahu Arga bukan orang yang gampang goyah hanya karena omongan orang. Dengan bantuan seorang kenalan yang punya lahan kecil di daerah Kalibata, Arga mulai menyusun identitas barunya. Ia menyewa kamar kos sederhana di gang sempit. Tempat kasurnya tipis, dindingnya lembab, dan suara motor dari jalan raya terdengar sampai malam. Ia mengganti kemeja mahalnya dengan baju lusuh, mengganti sepatu mengilapnya dengan sandal yang sudah aus. Lalu, ia mulai bekerja sebagai tukang parkir di area kecil dekat deretan warteg, laundry kiloan, dan toko kelontong. Hari pertamanya menjadi Arga yang biasa, terasa seperti mimpi aneh. Ia bangun dari kasur tipis, mencuci muka di kamar mandi umum yang airnya dingin menggigit, lalu berjalan kaki ke tempat kerja. Di lehernya tergantung peluit, di tangannya kardus bertuliskan parkir 2000. Tidak ada sopir, tidak ada mobil mewah, tidak ada rapat pagi, tidak ada ruang AC. Yang ada hanya panas, debu, dan suara knalpot yang merayap masuk ke telinga. Anehnya, di balik lelah itu, Arga merasa ringan. Seolah bebannya yang selama ini menekan pundak tiba-tiba mengendur. Ia berdiri dan menyapa pengendara dengan sopan. Ada yang tersenyum, ada yang acuh, ada yang menatapnya seperti ia tidak penting. Beberapa anak muda bahkan mencibir. "Baru ya bang, gak malu kerja beginian." Arga hanya tersenyum, menahan semua ego yang dulu selalu dibungkus jas mahal. "Rezeki halal mas," jawabnya lembut. Malu kenapa? Dalam diam, ia menyaksikan dunia dari sisi yang selama ini tak pernah ia sentuh. Dunia orang-orang yang bekerja keras untuk 2.000 perak, tapi masih bisa tertawa. Dunia yang tidak peduli siapa kamu kalau kamu tidak punya apa-apa. Di hari ketiga, Arga mengirim pesan pada Clarissa. "Sayang, aku ambil cuti dulu. Ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku gak akan di kantor selama sebulan." Balasan Clarissa cepat, tapi isinya seperti kebiasaan yang sudah Arga duga. "Wah, kok dadakan banget? Kamu ke luar negeri healing atau buka bisnis baru?" Arga menjawab, "Enggak, aku lagi pengen hidup sederhana dulu. Enggak kerja, enggak bisnis, cuman istirahat dan ketemu kehidupan yang beda." Clarissa membalas dengan emoji tertawa. "Kamu makin aneh aja. Ya udah deh, asal jangan lupa kondangan minggu depan ya. Banyak yang nanyain kita." Kalimat terakhir itu membuat Arga menatap layar lama. Yang Clarissa pikirkan tetap orang-orang, tetap citra, tetap pertanyaan publik. Bukan keadaan Arga. 3 hari setelah itu, Arga sengaja mengatur satu momen yang akan jadi awal ujian sesungguhnya. Ia berdiri di dekat warteg, memakai topi usang, memegang peluit, bajunya tampak lusuh seperti pekerja jalanan pada umumnya. Lalu,
sebuah mobil mewah berhenti. Clarissa turun bersama 2 temannya, bergaun rapi, sepatu hak tinggi, tas bermerek, wajahnya seperti tidak pernah disentuh kerasnya hidup. Arga berdiri diam, jantungnya berdetak kencang. Ia berharap, sekecil apapun. Clarissa menoleh dan mengenali dirinya. Bukan dari pakaian, bukan dari status, tapi dari mata, dari hati. Namun, yang terjadi justru membuat udara terasa lebih dingin daripada hujan yang pernah ia rasakan. Clarissa melirik Arga sekilas, lalu memalingkan wajah seperti menepis sesuatu yang dianggap kotor. Tidak ada sapaan, tidak ada Arga, tidak ada senyum, bahkan tidak ada rasa penasaran. Yang ada hanya tatapan jijik yang cepat disembunyikan, lalu langkah angkuh yang berjalan pergi. Di detik itu, Arga merasa dadanya seperti diremas pelan. Bukan karena ia kaget, tapi karena ia sadar ujian ini baru saja dimulai. Dan hasilnya mungkin akan lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Arga menahan napas saat Clarissa lewat begitu saja, seolah ia hanya bagian dari tiang parkir yang tak perlu diingat. Hujan rintik masih menempel di aspal, tapi yang lebih basah adalah dadanya sendiri. Seperti ada sesuatu yang pelan-pelan retak dan jatuh ke dasar hati tanpa suara. Ia tetap berdiri, tetap bekerja, tetap meniup peluit saat motor masuk, menggeser sedikit badan saat mobil keluar, dan mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang bahkan tidak pernah menatap wajahnya. Di sela-sela suara knalpot dan teriakan pedagang, Arga merasakan satu hal yang selama ini tak pernah ia pahami ketika hidupnya selalu rapi. Ternyata, menjadi tidak terlihat itu melelahkan, bukan karena fisiknya, tapi karena harga diri yang dipaksa belajar diam. Malamnya, setelah lelah menahan panas seharian, Arga duduk di warung kopi kecil di ujung gang. Kursinya plastik, mejanya lengket, dan kopi hitamnya pahit. Tapi di tempat sederhana itu, ia akhirnya menelpon Raka dengan suara pelan, seolah takut dunia mendengar kegilaannya sendiri. "Aku masih waras," Arga tertawa kecil, tapi tawanya kosong. "Aku cuma pengen tahu, cinta itu beneran ada atau cuman ilusi dari status?" Di ujung telepon, Raka menghela napas, setengah kesal, setengah kagum. "Gila sih kamu, tapi aku paham. Nggak semua orang berani turun dari menara. Jaga diri ya." Arga mengangguk meski Raka tak bisa melihat. Kalau Clarissa bisa terima aku saat aku nggak punya apa-apa, berarti dia emang cinta sama aku. Tapi kalau dia cuma cinta sama jabatan, lebih baik aku tahu sebelum terlambat. Keesokan harinya, Arga mencoba menghubungi Clarissa. Ponselnya bergetar lama sebelum akhirnya tersambung. Suaranya di seberang terdengar cerah, tapi ada nada tergesa. Seperti Arga hanya gangguan di antara jadwal brunch dan belanja. "Kamu di mana sih? Kok nggak pernah muncul?" tanya Clarissa. Arga menelan ludah. Ini bagian yang paling ia takuti. Ia tidak bisa jujur sepenuhnya, tapi ia juga tidak mau terus bersembunyi, tanpa memberi petunjuk. Jadi, ia memilih setengah kebenaran yang pahit. "Aku lagi hidup sederhana," katanya pelan. "Aku lagi coba jadi orang biasa." Hening sesaat, lalu terdengar tawa. Bukan tawa hangat, tawa yang seperti menertawakan lelucon paling aneh. "Maksud kamu apa?" Clarissa tertawa lagi. "Kamu sengaja jadi orang miskin? Serius deh, Arga. Kamu lagi cari sensasi apa gimana?" Arga menutup mata. "Aku cuma pengen kamu bisa nerima aku, bahkan kalau aku nggak punya apa-apa." Dan tawa itu kembali pecah, lebih keras, lebih menusuk. "Kalau kamu nggak punya apa-apa, ya berarti kamu bukan Arga. Kamu itu Arga karena kamu punya semuanya. Kamu lucu banget, sumpah." Kalimat itu terasa seperti batu besar yang jatuh di dada Arga. Ia tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya diam, menatap kosong ke dinding kamar kos yang lembab, lalu menutup telepon dengan tangan yang bergetar halus. Sejak hari itu, Clarissa menghubunginya makin jarang. Pesan-pesan yang dulu penuh panggilan manja berubah jadi singkat dan dingin. Kadang hanya satu kalimat, kadang tidak dibalas sama sekali. Pernah Arga menulis panjang menjelaskan bahwa ia baik-baik saja, hanya butuh waktu. Balasannya datang lama, dan hanya 2 kata yang terasa seperti tombak. "Aku sibuk, maaf." Tidak ada pertanyaan, tidak ada rasa ingin tahu.
Tidak ada kekhawatiran, hanya sibuk. Seolah hidup Arga tidak penting selama ia tidak sedang berada di panggung yang bisa dipamerkan. Tapi Arga tetap bertahan. Ia menjalani hari-harinya sebagai tukang parkir di depan deretan, tempat makan kecil, laundry kiloan, dan warung kelontong di Kalibata. Setiap pagi ia bangun dari kasur tipis, mandi dengan air kamar mandi umum yang dinginnya menggigit, lalu berjalan kaki dengan sandal usang dan peluit di leher. Ia belajar menerima upah seadanya. Kadang dapat 20.000, kadang hanya 10.000. Ia menahan panas yang menempel di kulit, menahan hujan yang membuat bajunya lembab, menahan tatapan orang yang seringkali mengukur nilai manusia dari seberapa bersih bajunya. Namun, di hari-hari itu juga, Arga mulai menemukan sesuatu yang tak pernah ia beli dengan uang. Percakapan kecil dengan warga sekitar, senyum seorang bapak tua yang bilang terima kasih karena motornya dijaga, seorang ibu yang menitip pesan agar Arga makan kalau sudah lapar. Hal-hal sederhana yang dulu tak pernah masuk radar hidupnya. Lalu, pada suatu pagi, ketika matahari menembus celah bangunan dan asap gorengan mulai memenuhi udara, muncul seseorang yang membuat langkah waktu terasa melambat. Seorang perempuan muda keluar dari warung makan paling ujung, memakai seragam coklat muda, rambutnya diikat rapi, dan di tangannya ada nampan berisi teh hangat serta beberapa potong pisang goreng. Wajahnya tidak seperti Clarissa yang berkilau oleh lampu dan merek. Wajahnya sederhana. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mahal dari perhiasan manapun. Ketulusan. Perempuan itu mendekat pelan ke arah Arga, lalu tersenyum. "Mas, udah sarapan belum?" Suara itu lembut, seperti angin yang tiba-tiba menyejukkan saat hari terlalu panas. Arga terdiam beberapa detik, seperti lupa bagaimana cara menjawab. "Belum," katanya akhirnya, "jujur." Perempuan itu menyodorkan teh dan pisang goreng. "Ini buat Mas." "Nggak usah sungkan, gratis kok." Arga menatapnya bingung. "Buat saya?" "Iya," jawabnya ringan, seolah memberi kebaikan itu hal paling biasa di dunia. "Saya lihat Mas dari pagi berdiri terus, pasti capek." Arga menelan ludah. Rasanya aneh, karena selama ini ia terbiasa dilayani karena jabatan, bukan karena dilihat sebagai manusia yang lelah. Ia menerima teh itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menatap papan nama kecil di dada perempuan itu. Laila. "Laila," Arga menyebut namanya pelan. Perempuan itu tertawa kecil, tidak dibuat-buat. "Iya. Mas namanya siapa?" Arga terdiam sesaat. Lalu ia mengucap nama samaran yang sudah ia siapkan, tapi tetap terasa asing di lidahnya. "Arga." Laila mengangguk seolah nama itu cukup. Tidak ada pertanyaan tentang siapa ayahnya, perusahaan apa yang ia pimpin, mobil apa yang ia punya. Seolah Arga memang hanya Arga. Titik. "Ya udah Mas Arga, dimakan ya, biar ada tenaga." Arga menatap teh hangat itu. Uapnya naik pelan, membawa aroma sederhana yang entah kenapa membuat matanya terasa panas. Ia ingin tertawa, karena hal sekecil ini bisa menyentuhnya begitu dalam. Tapi ia juga ingin menangis, karena baru sadar betapa lama ia hidup tanpa kehangatan yang tulus. "Terima kasih," suaranya serak. "Ini benar-benar bikin hari saya lebih baik." Laila hanya tersenyum lagi, lalu berbalik kembali ke warung, meninggalkan Arga dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hangat, tenang, dan anehnya, rindu yang baru lahir, padahal ia bahkan belum mengenal perempuan itu. Sejak hari itu, Arga mulai menunggu. Bukan menunggu Clarissa membalas pesan, bukan menunggu panggilan penting dari kantor, tapi menunggu langkah kecil Laila keluar membawa teh hangat, menunggu senyumnya yang tidak menuntut apa-apa, menunggu suara lembutnya yang membuat dunia terasa tidak sekeras kemarin. Dan dari obrolan-obrolan singkat di sela jam makan siang, Arga mulai tahu sedikit tentang Laila. Ia anak ketiga dari 5 bersaudara. Ia bekerja membantu keluarganya tanpa pernah mengeluh. Ia pernah bermimpi jadi guru, tapi hidup membawanya ke warung makan ini. Namun anehnya, mimpi yang tertunda itu tidak membuatnya pahit. Ia tetap ramah, tetap ringan, tetap bersyukur. Di tengah Jakarta yang sibuk dan penuh ambisi, Laila seperti oase kecil yang tidak berisik,
tapi menyelamatkan orang yang kehausan. Dan Arga, yang dulu mengira dirinya kuat karena jabatan dan uang, mulai sadar. Mungkin selama ini, ia hanya kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Dan ketulusan sederhana dari seorang perempuan warung makan justru mulai menambal retak-retak itu, pelan-pelan, tanpa ia minta. Malam-malam di kos sempit itu, Arga sering duduk sendirian di tepi kasur tipisnya. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit, dan dari luar terdengar suara motor lewat seperti ombak yang tak pernah berhenti. Di tangannya ada buku kecil yang ia beli diam-diam dari toko kelontong. Buku murah dengan sampul polos, tapi terasa berat karena isinya bukan catatan biasa. Arga menulis pelan, seolah takut kalau tinta itu terlalu keras, rahasianya akan bocor ke dunia. Ia mencatat perubahan yang ia rasakan sejak menjadi orang biasa. Ia menulis tentang bagaimana hatinya dulu penuh ambisi, tapi sekarang justru penuh pertanyaan. Ia menulis tentang Clarissa yang pergi perlahan tanpa benar-benar pamit, tentang kata-kata dingin yang tidak sempat ia sanggah. Dan yang paling sering ia tulis adalah tentang Laila, tentang senyum yang tidak menuntut, tentang secangkir teh yang tidak dibungkus kepentingan, tentang suara lembut yang datang begitu saja, seperti doa yang diam-diam dikabulkan. Namun, di balik semua kehangatan itu, Arga juga menulis ketakutannya sendiri. Ketakutan yang tidak pernah ia ucapkan pada siapapun. Bagaimana kalau semua ini hancur saat ia membuka identitasnya? Bagaimana kalau hubungan yang tumbuh indah dari kejujuran dan kesederhanaan justru mati karena satu kenyataan yang terlalu besar? Hingga suatu malam, warteg sudah sepi, kursi-kursi sudah dinaikkan, lampu dapur tinggal satu yang menyala, dan hanya tersisa suara panci yang ditutup pelan. Arga masih berdiri di luar, menunggu motor terakhir keluar, ketika Laila muncul membawa segelas air putih. Ia tidak langsung tersenyum seperti biasanya. Tatapannya lebih serius, seolah ada sesuatu yang ia simpan cukup lama. "Mas Arga," suaranya pelan. "Saya kadang heran." Arga menoleh, jantungnya seperti langsung menegang. "Kamu orangnya baik, sopan, sabar, tapi..." Laila menahan napas sebentar. "Tapi kayaknya kamu bukan orang biasa." Kalimat itu membuat dunia seperti berhenti satu detik. Arga tidak tersenyum, tidak juga membantah. Ia hanya menatap Laila, mencoba membaca apakah ini curiga atau hanya perasaan yang jujur. Laila melanjutkan dengan tenang, "Aku nggak ngerti, tapi cara kamu ngomong, cara kamu berdiri, cara kamu menahan marah, beda. Kayak orang yang pernah hidup di tempat yang jauh lebih besar dari sini." Arga menelan ludah. Lalu ia berkata pelan, "Kalau aku bukan tukang parkir lagi, kamu masih mau ngobrol sama aku?" Laila terdiam, matanya menatap Arga lama, seolah menimbang sesuatu yang sangat dalam. "Aku nggak tahu masa depan Mas," jawabnya jujur. "Tapi kalau kamu orang baik dan jujur, aku percaya. Aku nggak lihat kamu dari kerjaan kamu." Jawaban itu tidak terdengar dramatis, tidak ada janji manis, tapi justru karena sederhana, Arga merasa dadanya seperti hangat dan sakit bersamaan. Hangat karena ia akhirnya mendengar kalimat yang selama ini ia cari. Sakit karena ia sadar ia belum sepenuhnya jujur. Malam itu, Arga pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena ia sudah menemukan jawabannya sendiri. Clarissa pergi saat statusnya hilang dari pandangan, tapi Laila hadir saat ia tak punya apa-apa. Dan di sanubari Arga, sesuatu yang dulu ia sebut ujian, mendadak berubah menjadi cermin besar yang memantulkan kebenaran paling pahit sekaligus paling indah. Keesokan paginya, Arga berdiri di depan warteg seperti biasa. Udara masih sejuk, langit kelabu, dan jalan kecil itu basah karena hujan malam tadi. Ia baru meniup peluit sekali, ketika ponselnya bergetar di saku. Nama yang muncul di layar membuat dadanya langsung kembali ke dunia lama. Raka. Arga mengangkat telepon, dan suara Raka terdengar cemas, terburu-buru, seperti seseorang yang sedang menahan kebakaran. "Gak, kita dapat tawaran merger dari perusahaan Korea. Mereka mau ketemu kamu, ini serius." Arga memejamkan mata. Sejenak ia lupa suara knalpot,
lupa bau gorengan, lupa semua kesederhanaan yang baru saja ia peluk. Ia kembali menjadi orang yang ribuan nasibnya bergantung pada keputusan. Arga menghembuskan napas panjang. Aku udah lebih dari sebulan gak muncul. Bukan cuma soal kamu, suara Raka menekan. Ada ratusan orang di bawah kamu yang bisa ikut ke bawah kalau ini gagal. Kalimat itu menghantam Arga pelan, tapi tepat. Ia tahu ia tidak bisa lari selamanya. Ia sudah dapat jawabannya tentang cinta, tapi tanggung jawabnya tetap menunggu. Arga menatap warteg itu, menatap tempat ia merasa hidup lagi. Dan untuk pertama kalinya ia takut bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan seseorang yang membuatnya ingin pulang. Aku balik, katanya akhirnya. 3 hari lagi aku masuk. Telepon ditutup, tapi gelisahnya tidak ikut tertutup. Pagi itu, Laila muncul membawa sesuatu yang membuat Arga membeku. Di tangannya ada syal rajutan coklat tua, sederhana, tidak mahal, tapi jelas dibuat dengan niat. Mas, Laila tersenyum kecil, ini buat kamu. Arga menatap syal itu lama. Buat aku, kenapa? Mas tiap pagi kedinginan, jawab Laila ringan. Aku lihat kamu sering diam-diam gosok tangan. Ini nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan buat angetin. Arga menerima syal itu dengan tangan yang terasa panas. Tenggorokannya tercekat. Ia ingin berkata jujur saat itu juga. Ia ingin membuka semua topeng dan bilang bahwa ia bukan siapa-siapa di depan ketulusan Laila. Tapi mulutnya seperti terkunci oleh satu ketakutan terakhir. Bagaimana kalau begitu ia jujur, Laila pergi. Namun syal itu membuatnya sadar, ia tidak bisa terus bersembunyi. Kalau ia benar-benar menghargai perempuan ini, ia harus memberi sesuatu yang paling penting dari dirinya, kejujuran. Hari itu, Arga tidak bisa fokus bekerja. Ia gelisah seperti orang yang menyimpan rahasia terlalu lama. Ia pulang lebih cepat, lalu pergi diam-diam ke toko emas kecil di ujung jalan. Ia tidak membeli sesuatu yang mewah, bukan cincin besar, bukan perhiasan yang menyilaukan. Ia membeli gelang sederhana, halus, sebagai simbol niat yang tulus, bukan untuk pamer. Keesokan harinya, Arga menunggu Laila setelah jam makan siang. Suasana warteg agak lengang, angin pelan lewat, membawa aroma sayur lodeh dari dapur. Arga mengajak Laila duduk di bangku panjang depan warteg. Laila menatapnya heran, tapi tetap duduk. Arga memegang kotak kecil itu di saku celananya. Tangannya dingin. Detik-detik terasa panjang seperti menarik napas di bawah air. Laila, kata Arga pelan, suaranya dalam, bergetar tipis. Aku minta kamu dengerin aku baik-baik. Laila, aku minta kamu dengerin aku baik-baik. Suara Arga keluar pelan, dalam, tapi terdengar seperti menahan sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. Angin pagi lewat pelan, membawa aroma sayur lodeh dari dapur warteg, tapi di dada Arga, rasanya seperti ada badai yang sebentar lagi pecah. Laila menatapnya bingung, alisnya sedikit berkerut, seperti sedang menunggu kalimat yang akan mengubah arah hidupnya. Arga mengeluarkan kotak kecil dari saku, tapi ia tidak langsung membukanya. Tangannya gemetar halus, bukan karena takut miskin, bukan karena takut dipukul orang, tapi karena takut kehilangan satu-satunya ketulusan yang ia temukan setelah lama tersesat dalam dunia penuh topeng. Aku sebenarnya bukan tukang parkir, Laila, katanya akhirnya. Namaku tetap Arga, tapi aku punya kehidupan lain. Aku direktur sebuah perusahaan besar di Jakarta. Kata-kata itu jatuh di antara mereka seperti batu. Tidak ada suara keras, tapi dampaknya terasa sampai ke tulang. Laila tidak langsung bereaksi. Matanya menatap lurus ke depan, seolah otaknya butuh waktu untuk mengolah kenyataan yang terlalu berat untuk diterima sekaligus. Arga melanjutkan cepat, seperti orang yang takut kalau ia berhenti sebentar saja, keberaniannya akan habis. Aku nyamar, karena aku takut. Aku takut orang cinta sama aku karena status, karena uang, karena jabatan. Aku lagi ragu sama tunanganku. Aku pengen tahu siapa yang beneran lihat aku sebagai manusia. Aku salah, aku tahu, tapi aku beneran butuh jawaban sebelum aku terlambat. Laila menghembuskan napas panjang. Wajahnya tidak marah meledak-ledak, tapi justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Ada sesuatu di matanya yang berubah.
Sesuatu yang tadi hangat, sekarang menjadi dingin, bukan karena benci, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Jadi, selama ini, Laila menelan ludah, suaranya pelan, tapi tajam. Jadi semua ini cuma eksperimen? Bukan. Arga buru-buru menggeleng, matanya mulai berkaca. Bukan cuma eksperimen, Laila. Awalnya iya, aku akui. Tapi setelah aku kenal kamu, setelah aku lihat kamu, aku mulai ngerasa ini bukan lagi soal ujiannya aku. Ini soal aku beneran nyaman sama kamu, aku beneran sayang. Arga membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada gelang sederhana, tidak mencolok, tidak berlebihan, tapi terlihat dipilih dengan hati yang serius. Ia mengulurkannya perlahan, seperti orang yang menawarkan bagian dirinya yang paling rapuh. Ini. Aku beli bukan buat pamer. Aku beli karena aku pengen kamu tahu, aku nggak main-main. Aku cuma terlambat jujur. Aku minta maaf, Laila. Tolong, jangan lihat aku sebagai orang yang mempermainkan kamu. Aku manusia yang ketakutan. Laila menatap gelang itu lama. Lalu ia mengangkat mata, menatap Arga tepat di wajahnya. Di sudut matanya, air mata mulai menggenang, tapi bukan air mata bahagia. Itu air mata yang muncul ketika seseorang merasa ditipu oleh harapan yang sudah terlanjur ia rawat diam-diam. Mas, suaranya bergetar. Aku nggak butuh laki-laki kaya. Aku nggak butuh direktur. Aku cuma butuh orang yang jujur dari awal. Arga ingin menyela, tapi Laila mengangkat tangan pelan, menahan. Bibirnya gemetar saat ia melanjutkan, dan setiap kata seperti merobek sesuatu di dalam dada Arga. Aku nggak pernah nanya kamu punya apa. Aku nggak pernah minta kamu jadi siapa. Aku nerima kamu apa adanya karena aku pikir kamu tulus. Tapi ternyata dari awal kamu datang dengan rencana. Kamu datang dengan topeng. Kamu lihat aku sebagai bahan buat ngetes rasa sayang orang lain. Arga menggeleng keras, suaranya serak. Aku nggak niat ngerendahin kamu. Aku lagi hancur, Laila. Aku lagi takut banget sama hidupku sendiri. Laila tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Justru itu, Mas. Kalau kamu beneran sayang, kamu harusnya jujur. Bukan nunggu aku keburu percaya. Ia mengusap air mata yang jatuh, cepat, seolah malu menunjukkan luka. Lalu ia berdiri. Langkahnya mundur 1, 2, seperti ingin menjauh dari sesuatu yang tiba-tiba terasa asing. Maaf, Mas, katanya pelan. Aku nggak bisa. Dan sebelum Arga sempat berdiri mengejar, Laila berbalik masuk ke dalam warteg. Langkahnya cepat. Seperti kalau ia melambat sedikit saja, ia akan runtuh di depan orang. Pintu warteg itu terbuka, lalu tertutup lagi, meninggalkan Arga di luar dengan kotak gelang masih di tangannya dan udara pagi yang tiba-tiba terasa pahit. Arga berdiri terpaku lama. Peluit di lehernya terasa seperti beban yang menertawakan dirinya sendiri. Ia baru sadar, ujiannya memang berhasil memberi jawaban, tapi cara ia mencari jawaban itu justru melukai orang yang paling tidak pantas dilukai. 3 hari kemudian, Arga kembali ke kantor. Ia kembali memakai kemeja rapi, sepatu mengilap, jam tangan mahal, dan wajah dingin yang biasa dilihat orang-orang. Rapat demi rapat ia jalani. Kontrak besar ia tanda tangani. Merger yang dibicarakan itu berjalan, perusahaan melesat, pujian datang dari segala arah, media menulis namanya. Orang-orang mengaguminya lagi seperti dulu. Tapi di balik semua sorotan itu, Arga merasa kosong. Setiap kali ia menatap jendela gedung tinggi, yang ia lihat bukan lagi kota yang megah, melainkan warteg kecil di Kalibata. Bangku panjang, aroma sayur lodeh, secangkir teh hangat, dan sepasang mata yang pernah menatapnya tanpa menilai apapun. Sore itu, setelah salah satu rapat besar selesai, Arga mengemudi sendiri kembali ke Kalibata. Hatinya berdebar seperti anak kecil yang takut dimarahi. Ia menahan napas sepanjang jalan, seperti berharap semesta memberi kesempatan kedua. Tapi ketika ia sampai, warteg itu sudah tutup, tirai diturunkan. Kursi-kursi tersusun, lampu mati, dan tempat yang kemarin terasa hidup, sekarang seperti rumah kosong yang kehilangan suara. Arga berdiri di depan warteg itu lama, dengan hati yang lebih sunyi
daripada hujan pertama yang pernah ia lewati sebagai tukang parkir. Ia menatap pintu tertutup itu, dan untuk pertama kalinya, Samu Ibu bertatap kita mata-mata, seorang direktur yang selalu terlihat kuat, merasa benar-benar tak berdaya. Bulan demi bulan berlalu sejak sore ketika Arga berdiri di depan warteg yang sudah tutup itu. Jakarta tetap sibuk, tetap berisik, tetap mengejar angka dan gengsi, dan Arga di mata dunia justru sedang berada di puncak kejayaan. Setelah kesepakatan besar berjalan mulus, nama Arga kembali muncul di mana-mana. Orang memuji kepemimpinannya, investor menepuk punggungnya, karyawan menyebutnya sebagai panutan, seolah hidupnya sempurna. Tapi hanya Arga yang tahu, setiap malam ketika pintu apartemen tertutup dan semua tepuk tangan lenyap, ada satu kesunyian yang menamparnya lebih keras dari apapun. Di ruang yang mewah, ia duduk sendirian, menatap kota dari balik kaca, lalu membuka laci kecil di samping tempat tidur. Di situ ada syal rajutan coklat tua pemberian Laila. Syal itu sudah mulai lusuh, benangnya tak lagi sehalus dulu, tapi aromanya masih tersisa samar, seperti mengingatkan Arga bahwa pernah ada seseorang yang memberinya kehangatan tanpa menuntut apa-apa. Arga sering memegang syal itu lama, sampai jari-jarinya kaku. Kadang matanya memerah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, menelan sesal yang terasa pahit. Ia baru mengerti, uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli pulang. Dan bagi Arga, pulang itu bernama Laila. Suatu malam, Raka datang ke kantor setelah jam kerja. Ruangan sudah sepi, lampu-lampu koridor redup, hanya tersisa suara AC dan langkah kaki yang menggema. Raka menutup pintu, lalu menatap Arga lama, seolah lelah melihat sahabatnya hidup seperti bayangan sendiri. "Kamu masih mikirin dia?" tanya Raka akhirnya. Suaranya datar tapi menusuk. Arga tidak menjawab cepat. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang. "Aku nggak bisa berhenti," katanya pelan. "Aku nyesel tiap malam." Raka menggeleng, menahan emosi. "Kamu ini direktur gak? Kamu bisa dapat siapa aja. Tapi kamu malah hancur gara-gara pelayan warteg." Arga mengangkat mata, sorotnya tajam tapi rapuh. "Justru itu," bisiknya. "Karena dia bukan siapa-siapa di mata banyak orang, tapi di mataku, dia satu-satunya yang tulus." Raka terdiam, lalu ia menghela napas lebih lembut. "Kalau kamu beneran ngerasa gitu, ya cari dia. Jangan cuma simpan syal itu kayak orang yang ngerawat luka." Kalimat itu seperti menampar Arga. Ia sadar sudah terlalu lama membiarkan waktu membeku. Sudah terlalu lama, ia berharap keajaiban datang tanpa ia berani melangkah. Dan malam itu juga, Arga mengambil keputusan yang seharusnya ia ambil sejak awal. Keesokan harinya, Arga tidak naik mobil mewah. Ia menyewa motor sederhana dan mulai berkeliling. Ia kembali ke Kalibata, menyusuri gang-gang sempit, bertanya pada orang-orang yang dulu pernah melihatnya berdiri dengan peluit di leher. Ia mencari pemilik warteg, bertanya pada pedagang sekitar, pada tukang ojek, pada ibu-ibu yang belanja sayur. Banyak yang menggeleng, banyak yang tidak tahu. Ada yang hanya berkata, warteg itu sudah dijual, pemiliknya pindah, dan pelayannya entah kemana. Arga hampir putus asa, sampai seorang bapak tua di warung kopi kecil menatapnya lama, lalu berkata, pelan seolah membocorkan rahasia. "Pelayannya itu Laila ya?" tanya bapak itu, memastikan. Arga mengangguk cepat, jantungnya langsung berdetak kencang. "Iya pak, bapak tahu dia di mana?" Bapak itu mengangguk pelan. "Katanya dia pulang kampung. Aku dengar-dengar dia buka warung kecil di desa, namanya Desa Kaliori. Arah selatan, lewat sawah-sawah, tapi dia orangnya nggak suka didatengin orang asing." Arga menelan ludah. "Kenapa?" Bapak itu memandang jauh, seperti melihat luka orang lain. "Mungkin dia pernah kecewa, jadi sekarang dia jaga jarak." Kata kecewa itu menancap di dada Arga, karena ia tahu kecewa itu ia yang buat. Tapi justru karena ia tahu, ia tidak boleh berhenti sekarang. Perjalanan menuju Desa Kaliori terasa panjang. Jalanan kota pelan-pelan berubah jadi jalan sempit, pepohonan lebih rapat, udara lebih segar, dan suara klakson digantikan suara angin yang menyapu daun. Arga mengendarai motor, melewati hamparan sawah, melewati rumah-rumah sederhana,
melewati anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki, tertawa tanpa beban, dan di ujung jalan kecil yang menurun, Arga melihatnya. Sebuah warung kecil berdiri di pinggir sawah. Tidak besar, tidak mewah. Dindingnya kayu, atapnya seng, ada papan sederhana di depan, dan beberapa kursi plastik tertata rapi. Dari dalam terdengar bunyi piring, bunyi sendok, dan suara orang memasak. Arga mematikan motor. Tangannya dingin. Jantungnya berdebar seperti mau pecah. Ia melangkah mendekat pelan, seakan takut satu langkah saja bisa membuat semua ini lenyap. Lalu tirai warung tersibak. Laila muncul membawa nampan, rambutnya masih diikat rapi. Wajahnya sedikit lebih tirus, tapi senyum itu masih sama, hangat, sunyi, tulus. Saat Laila mengangkat kepala dan melihat Arga, tubuhnya membeku, matanya membelalak, bibirnya sedikit bergetar, seolah ia sedang melihat sesuatu yang dulu ia kubur dalam-dalam. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Tidak ada suara, tidak ada langkah, hanya angin desa yang lewat dan bau masakan yang menggantung di udara. Arga melangkah satu kali, lalu berhenti, takut kalau terlalu dekat, Laila akan lari lagi. "Laila!" Suara Arga serak. "Aku nyari kamu." Laila menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha kuat. "Ngapain?" Suaranya pelan, seperti menahan gemetar. "Kamu udah punya hidup kamu udah punya dunia kamu." Arga menggeleng, napasnya berat. "Duniaku kosong tanpa kamu," katanya jujur. "Setiap malam aku kepikiran kamu, aku kepikiran teh kamu, aku kepikiran cara kamu nyebut namaku waktu itu. Aku nyesel, karena aku datang ke hidup kamu bukan dengan kejujuran." Laila menunduk, air mata jatuh pelan ke ujung nampan. "Aku pergi karena aku sakit, Mas," bisiknya. "Aku bukan marah kamu kaya, aku marah karena kamu sembunyi." "Aku tahu." Arga mendekat perlahan. "Aku salah, dan aku datang bukan buat membela diri. Aku datang buat minta maaf. Aku datang buat memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih kasih kesempatan." Laila mengusap air mata cepat, seperti tidak mau terlihat lemah. "Kesempatan itu nggak gampang," katanya lirih. Aku takut aku percaya lagi, lalu aku luka lagi." Arga menarik napas panjang, lalu membuka tas kecil yang ia bawa. Ia mengeluarkan kotak kecil yang dulu tak sempat diterima Laila. Tangannya gemetar, tapi kali ini ia tidak ragu. "Aku bawa ini bukan buat beli hati kamu," katanya pelan. "Aku bawa ini sebagai bukti kalau aku serius. Kalau kamu nolak, aku akan pergi. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi aku cuma minta satu. Jangan tutup pintu sebelum kamu tahu. Aku datang kali ini dengan hati yang jujur." Arga membuka kotak itu. Gelang sederhana itu terlihat tenang, tidak mencolok, tapi terasa hangat karena niat di baliknya. Laila menatap gelang itu lama, lalu menatap mata Arga. Air mata menggenang lebih penuh. "Aku nggak butuh laki-laki kaya," katanya bergetar. "Aku cuma butuh laki-laki yang jujur, yang bisa nerima hidup sederhana." Arga mengangguk tanpa ragu. "Kalau kamu mau, aku yang belajar hidup di dunia kamu," katanya pelan. "Aku nggak takut miskin, aku cuma takut kehilangan kamu 2 kali." Laila terisak. Tangannya menggenggam ujung apronnya kuat-kuat, seolah menahan dirinya agar tidak runtuh. Lalu ia melangkah mendekat, sangat pelan. Dan di detik itu, Laila membuka tas kecilnya sendiri. Dari dalam, ia mengeluarkan syal rajutan coklat tua yang persis seperti yang pernah ia berikan. "Aku juga masih simpan," katanya hampir berbisik. "Aku bawa ini terus, tapi aku pura-pura kuat. Padahal aku juga kangen." Arga menatap syal itu, lalu menatap Laila, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dadanya terasa bernapas lagi. Ia mengulurkan tangannya perlahan. Laila ragu sebentar, lalu akhirnya menggenggam tangan Arga, seperti orang yang memegang sesuatu yang lama hilang. Hari itu, di bawah langit desa yang sederhana, 2 hati yang sempat terpisah oleh kebohongan akhirnya bertemu lagi. Bukan karena status, bukan karena uang, tapi karena mereka sama-sama lelah berlari dari perasaan yang tidak pernah benar-benar pergi.
Tangan Laila yang menggenggam tangan Arga terasa hangat tapi juga rapuh, seperti sesuatu yang bisa hilang kalau Arga salah gerak sedikit saja. Di bawah langit desa yang tenang itu, Arga seperti baru belajar lagi cara bernapas. Namun bersamaan dengan rasa lega, ada satu gelombang lain yang pelan-pelan datang dari dalam dirinya. Gelombang takut. Karena Arga tahu pertemuan ini bukan akhir. Ini baru awal dari ujian yang lebih berat. Laila menarik tangannya perlahan, bukan untuk menolak, tapi untuk menahan diri. Ia mengusap matanya, lalu berdehem kecil seolah mencoba kembali kuat di depan Arga. "Kamu duduk dulu," katanya pelan, suaranya masih bergetar. Aku harus kerja, masih ada pelanggan." Arga mengangguk cepat, seperti anak kecil yang takut dimarahi. "Iya, aku tunggu. Aku nggak kemana-mana." Laila berbalik masuk, tapi sesekali ia melirik keluar, memastikan Arga masih ada di sana. Arga duduk di kursi plastik di pinggir warung. Di depannya, hamparan sawah berkilau. Angin menyapu padi yang bergoyang pelan, dan suara burung terdengar jauh. Semua itu menenangkan, tapi di kepala Arga, suara kota masih ada. Suara tanggung jawab. Suara masa lalu yang belum selesai. Tak lama, seorang ibu-ibu membeli makan bungkus, lalu pergi. Laila menutup tirai setengah, mengelap meja, lalu mendekati Arga dengan langkah hati-hati. "Kamu beneran nyari aku sampai ke sini?" tanya Laila pelan, seolah masih tidak percaya. Arga menatapnya penuh, tanpa bersembunyi. "Iya, aku nyari kamu karena aku merasa aku kehilangan hal paling berharga yang pernah aku temuin." Laila menunduk, jemarinya memainkan ujung apron. "Mas Arga, aku ini orang kampung. Hidupku sederhana. Aku nggak punya apa-apa selain kerja keras dan keluarga. Kamu yakin kamu nggak cuma lagi terbawa perasaan sesaat?" Arga menggeleng pelan, suaranya lembut tapi tegas. "Aku udah punya semuanya, tapi aku nggak punya tenang, aku nggak punya hangat. Aku baru ngerasain itu waktu sama kamu. Dan aku sadar, aku nggak mau hidup yang besar kalau hatiku kosong." Laila terdiam lama. Di wajahnya ada pertarungan yang sunyi, antara rasa rindu yang sudah lama ia simpan dan rasa takut yang masih segar. Ia menatap Arga seolah ingin mencari lubang kebohongan sekecil apapun. "Kamu masih tunangan?" Pertanyaannya akhirnya keluar, sangat pelan, tapi tajam. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris pelan. Arga menelan ludah. Ia tahu pertanyaan ini akan datang, dan ia tidak punya hak untuk menghindar. "Iya," jawabnya jujur. "Aku masih tunangan, dan itu salah satu alasan kenapa aku harus ketemu kamu. Karena aku nggak bisa lanjutkan hidupku dengan kebohongan." Wajah Laila memucat tipis. Nafasnya tertahan. "Berarti aku cuman selingan." Arga langsung menggeleng kuat. "Tidak, demi Allah tidak. Aku datang ke sini bukan untuk main-main, Laila. Aku datang karena aku mau menyelesaikan semuanya dengan benar. Aku mau putuskan pertunangan itu. Aku mau bilang jujur ke semua orang, termasuk keluarganya. Aku tahu itu akan jadi ribut. Aku tahu itu akan jadi luka. Tapi, kalau aku terus diam, yang paling hancur nanti bukan cuman aku, kamu juga." Laila memejamkan mata. Air mata jatuh lagi, kali ini lebih pelan, lebih dalam. "Aku nggak mau jadi alasan kamu bikin masalah," bisiknya. "Aku nggak mau kamu nanti nyalahin aku." Arga mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak agar Laila tidak merasa terpojok. "Kamu bukan alasan masalahku, kebohonganku yang jadi masalah, dan aku yang harus beresin." Hari itu, Arga tidak memaksa apapun. Ia hanya tinggal di desa sampai sore, membantu hal-hal kecil, mengangkat galon, menata kursi, menyapu halaman warung ketika angin meniup daun-daun kering. Laila tidak banyak bicara, tapi Arga bisa melihat sesuatu di matanya mulai luluh perlahan. Bukan karena Arga direktur, tapi karena Arga benar-benar mau turun, mau bekerja, mau menanggung. Malamnya, Arga menginap di penginapan kecil di desa. Kamar itu sederhana, hanya kasur, kipas, dan jendela kayu. Tapi, justru di tempat seperti itu, Arga merasa lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia duduk di tepi kasur, lalu mengeluarkan ponselnya. Jemarinya menggantung lama di atas layar. Nama Clarissa ada di sana, seperti pintu yang selama ini ia tutup rapat,
tapi tidak pernah ia kunci. Arga menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil. 1 nada, 2 nada, 3 nada. Halo? Suara Clarissa terdengar, tetap manis, tapi ada nada yang seperti malas. Kamu kemana lagi sih? Kamu hilang mulu. Arga memejamkan mata. Clarissa, aku harus ngomong serius. Hening sebentar. Serius apa? Arga menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada yang paling tenang yang bisa ia pakai. Aku mau kita selesai. Di ujung sana terdengar tarikan napas tajam, seperti orang yang baru saja dijatuhkan dari kursi. Maksud kamu apa? Kamu bercanda? Aku nggak bercanda, jawab Arga lirih. Aku udah mikir panjang. Aku sadar aku nggak bisa nikah kalau hatiku penuh keraguan. Aku juga merasa kita selama ini jalan karena status dan rencana, bukan karena saling mengerti. Suara Clarissa naik sedikit, tajam dan tersinggung. Jadi, ini karena kamu lagi fase aneh itu. Kamu yang tiba-tiba pengen hidup sederhana, tiba-tiba pengen jadi orang biasa, terus sekarang kamu mau putus. Arga, kamu sadar nggak kamu ngomong apa? Arga menelan ludah. Aku sadar. Clarissa tertawa kecil, tapi tawa itu dingin. Kamu ketemu siapa? Kamu main sama siapa? Kamu jatuh cinta sama perempuan lain ya? Arga diam beberapa detik. Ia bisa saja berbohong, bisa saja memilih jalan yang lebih aman. Tapi, kalau ia berbohong lagi, ia tidak akan pernah pantas berdiri di depan Laila. Iya, jawab Arga pelan. Aku ketemu seseorang yang membuat aku merasa dilihat sebagai manusia. Di ujung sana, suara Clarissa berubah. Tidak lagi manis, tidak lagi tertawa. Yang tersisa hanya kemarahan yang bergetar. Kamu gila, katanya tegas. Kamu tahu nggak orang tuaku udah nyebarin undangan? Kamu tahu nggak semua orang udah ngomongin pernikahan kita? Kamu mau bikin aku malu? Arga menggenggam ponsel lebih kuat. Aku minta maaf, tapi aku lebih takut bikin kita sama-sama sengsara seumur hidup. Clarissa menghembuskan napas keras. Aku nggak terima. Kamu dengar ya Arga? Kalau kamu batalin ini, kamu bakal nyesel. Aku bisa bikin hidup kamu berantakan. Ancaman itu keluar begitu mudah, begitu lancar, seolah itu bahasa yang biasa ia pakai. Arga terdiam. Dadanya sesak, tapi bukan karena takut. Justru karena ia semakin yakin, ini keputusan yang benar. Aku tetap minta maaf, ucap Arga pelan. Tapi aku nggak akan mundur. Dan sebelum Clarissa mengucapkan hal yang lebih tajam, Arga menutup telepon. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan gemetar ragu. Ini gemetar seseorang yang akhirnya memutus rantai yang mengikatnya terlalu lama. Pagi berikutnya, Arga kembali ke warung Laila. Laila sedang menyiapkan nasi, aroma hangat mengepul dari panci. Saat melihat Arga datang, Laila menatapnya sejenak seperti ingin membaca kabar dari wajahnya. Arga berdiri di depan warung itu, menelan ludah, lalu berkata pelan, "Aku tadi malam telepon dia, aku putuskan." Laila membeku. Sendok di tangannya berhenti bergerak. "Kamu serius?" Arga mengangguk. "Serius?" Laila menunduk, dadanya naik turun. Ada lega, ada takut, ada rasa bersalah yang langsung muncul meski ia tidak salah apa-apa. Ia mengusap wajahnya cepat, seolah ingin menghapus semua emosi sebelum tumpah. Tapi, suara Laila gemetar, kalau dia beneran bikin masalah, gimana? Arga mendekat pelan, suaranya menenangkan. Aku yang tanggung, aku yang hadapi, kamu gak perlu takut. Namun di detik itu, ponsel Arga bergetar lagi. Nama Raka muncul, dan entah kenapa, perasaan buruk langsung menyusup seperti asap. Arga mengangkat telepon, suara Raka terdengar panik, lebih panik dari sebelumnya. "Gak, ini gawat. Clarissa baru datang ke kantor. Dia marah-marah. Dia bilang kamu selingkuh. Dia ancam bakal sebarin berita ke media dan bikin investor goyah. Dia juga bilang dia bakal cari perempuan itu." Arga menatap Laila. Wajahnya langsung memucat, seolah firasat buruk tadi berubah jadi nyata. Dan saat Arga memegang ponsel itu, ia sadar. Ujian terbesar bukan lagi soal memilih cinta, tapi melindungi cinta itu dari dunia lama yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Arga menatap Laila setelah telepon dari Raka itu,
Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali menemukan Laila, ia merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut kehilangan jabatan, tapi takut kalau dunia lamanya yang bising, penuh ego dan gengsi, akan menyeret Laila ikut terluka. Laila berdiri kaku di depan panci nasi yang masih mengepul. Wajahnya pucat seperti baru saja mendengar badai datang dari jauh. Matanya mencari wajah Arga, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi buruk yang terulang. Jadi, dia beneran mau cari aku? Suara Laila nyaris berbisik. Arga mendekat pelan, menjaga suaranya tetap tenang, seperti menenangkan anak kecil yang ketakutan. Dengar aku ya, kalau ada yang datang aku yang hadapi. Kamu gak salah apa-apa, kamu gak ngerebut siapapun. Yang salah itu aku, karena dulu aku hidup dengan topeng. Tapi sekarang, aku gak akan biarin kamu jadi korban. Laila menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Mas. Aku cuma orang desa. Aku gak biasa sama orang-orang kota yang ngomongnya keras, tindakannya juga keras. Arga mengangguk, lalu menggenggam tangan Laila sebentar, hangat meyakinkan. Aku juga dulu pikir aku kuat karena uang, tapi ternyata yang bikin aku kuat sekarang, kamu. Jadi, aku gak akan biarin siapapun nyentuh kamu. Hari itu mereka memilih diam. Arga tidak memperpanjang drama, tidak membuat desa heboh. Ia hanya membantu Laila seperti biasa. Menata kursi, mengangkat ember, menyapu halaman. Ia ingin menunjukkan lewat tindakan, bukan janji, bahwa ia benar-benar ada di sini. Bukan hanya datang lalu pergi. Malamnya, di penginapan kecil, Arga tidur dengan gelisah. Ia terbangun beberapa kali, mendengar suara angin yang meniup atap seng. Lalu teringat ancaman Clarissa. Teringat keramaian media. Teringat rapat-rapat yang bisa berubah menjadi badai kalau satu rumor jatuh di waktu yang salah. Pagi berikutnya, Laila memanggil Arga setelah warung agak sepi. Mereka duduk di bangku kayu di samping warung, memandang sawah yang hijau, tapi pikiran mereka tidak benar-benar ada di sana. Mas, Laila membuka suara pelan. Kalau kamu harus balik ke Jakarta karena kerjaan, aku ngerti. Aku gak mau jadi beban. Aku gak mau kamu kehilangan semuanya karena aku. Kalimat itu terdengar lembut, tapi menusuk Arga tepat di hati. Karena di situ Arga sadar, Laila tetap seperti dulu. Bahkan saat ia takut, ia tetap memikirkan orang lain duluan. Arga menatap Laila lama, lalu berkata pelan, "Kamu bukan beban. Tapi kamu benar, aku punya tanggung jawab. Banyak orang makan dari perusahaan itu, dan aku gak bisa lari selamanya." Laila mengangguk, air matanya turun pelan tanpa ia sadari. "Aku cuma takut, Mas. Aku takut kamu pergi, terus kamu lupa. Aku takut aku cuma persinggahan." Arga menggeleng kuat, suaranya lebih dalam, lebih mantap. "Aku gak akan lupa. Kalaupun aku harus pergi ke Jakarta, aku akan pulang. Aku gak mau hidup besar tanpa kamu. Aku mau bangun hidup yang benar, yang seimbang. Aku akan cari cara." Dan seolah semesta ingin menguji janji itu segera, beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Mobil itu terlihat terlalu rapi untuk jalan desa yang berdebu. Orang-orang menoleh. Beberapa anak kecil berlarian, penasaran. Laila berdiri terpaku di pintu warung, tangannya dingin. Pintu mobil terbuka dan Raka turun dengan wajah tegang. Ia menatap sekitar, lalu menatap Arga seperti seseorang yang membawa kabar berat. "Ga," Raka langsung bicara tanpa basa-basi, "kita ada masalah besar." Arga menyambutnya dengan senyum tenang yang dibuat-buat. "Duduk dulu, minum teh dulu. Di sini nggak bisa ngomong sambil panas-panasan." Raka duduk tapi terlihat gelisah. "Investor besar mundur. Mereka tahu kamu menghilang. Mereka takut kamu nggak stabil. Dewan direksi mulai ribut. Mereka minta kamu kembali sekarang." Laila mendengar itu dan langsung menunduk, seolah rasa bersalahnya muncul sendiri. Arga melihat wajah Laila dan cepat-cepat berkata, supaya Laila tahu ini bukan salahnya. "Raka," Arga bicara pelan tapi tegas, "aku udah selesai sama Clarissa. Aku udah gak punya hubungan apapun sama dia. Dan aku juga gak akan ninggalin hidup yang aku bangun di sini." Raka menarik napas, menahan emosi.
Aku ngerti kamu nemuin tenang di desa ini, tapi kamu juga harus ngerti, di Jakarta itu ada ratusan orang yang nasibnya ikut kamu. Kamu nggak bisa tiba-tiba hilang selamanya. Arga diam beberapa detik. Lalu ia menatap Laila. Di mata Laila ada rasa takut, tapi juga ada rasa pasrah yang ia benci. Pasrah yang seolah berkata, kalau Arga harus pergi, Laila akan merelakan meski hatinya hancur, dan Arga tidak mau itu terjadi. Aku akan balik, kata Arga pada Raka, tapi bukan buat hidup lama. Aku balik buat beresin semuanya. Aku akan rapikan struktur perusahaan. Aku akan bagi tanggung jawab. Aku nggak mau seluruh beban ada di pundakku, dan aku akan pulang ke sini. Raka menatap Arga tajam. Maksudnya? Arga menghembuskan napas panjang, lalu berkata dengan suara yang seperti sudah ia pikirkan berhari-hari. Aku akan atur supaya operasional harian kamu pegang. Aku akan tetap bantu strategi dan keputusan besar. Tapi aku nggak akan tinggal di Jakarta full. Aku akan kerja beberapa hari di sana, lalu pulang ke Kaliori. Aku akan disiplin. Laila menatap Arga, bibirnya bergetar. Mas, kamu yakin? Arga menoleh menatap Laila dalam-dalam. Aku yakin, karena buat pertama kali dalam hidupku, aku tahu apa yang aku pilih. Raka mengangguk pelan, setengah lega, setengah masih khawatir. Kalau kamu serius, kita bisa atur. Tapi kamu harus kuat. Dunia lama kamu gak akan diam. Mereka akan ngomong, mereka akan nyinyir. Arga tersenyum tipis. Biarin, aku udah capek hidup untuk mulut orang. Sejak hari itu, Arga mulai membuktikan semua kata-katanya. Ia kembali ke Jakarta tiap awal pekan, menghadapi rapat-rapat panas, menenangkan investor, memperbaiki citra perusahaan, menutup celah rumor yang bisa jadi bom. Tapi setiap kali Jumat sore datang, ia pulang. Bukan ke apartemen mewah, bukan ke restoran mahal. Ia pulang ke jalan desa, ke sawah, ke warung kecil, ke Laila. Arga membeli rumah kecil di desa, tidak jauh dari warung. Rumah sederhana, tapi cukup untuk bernapas. Ia membantu Laila mencuci piring, menyusun lauk, mengangkat karung beras, bahkan duduk mendengarkan keluhan warga yang datang seperti saudara sendiri. Orang-orang desa awalnya heran, tapi lama-lama mereka melihat Arga bukan sedang bermain peran. Arga benar-benar berubah, dan setiap malam sebelum tidur, Arga dan Laila duduk berdua di teras rumah kecil itu. Kadang hanya diam, kadang tertawa pelan, kadang Laila menangis karena takut. Lalu Arga memeluknya tanpa banyak kata. Suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang, Arga berkata pelan, "Aku dulu datang ke hidup kamu dalam kebohongan, tapi aku mau menebus semuanya dengan cara yang benar. Aku gak janji hidup kita akan mewah, tapi aku janji, aku akan pulang, karena hatiku tinggal di sini." Laila menatap Arga dengan mata basah. Lama, lalu ia mengangguk, seperti seseorang yang akhirnya berani mempercayai lagi. Beberapa minggu berjalan seperti itu, dan bagi Arga, hidupnya seperti punya dua napas. Satu napas di Jakarta, penuh rapat, penuh angka, penuh orang-orang yang menilai dari laporan dan grafis pertumbuhan. Satu napas lagi di Kaliori, penuh aroma masakan, penuh suara serangga malam, penuh kesederhanaan yang tidak menuntut apa-apa selain kejujuran. Tapi Jakarta tidak pernah benar-benar membiarkan seseorang pergi dengan damai, apalagi jika orang itu bernama Arga Pratama. Suatu pagi di kantor, Arga baru saja keluar dari ruang rapat ketika sekretarisnya berlari kecil, wajahnya tegang. "Pak Arga, di lobi ada tamu, katanya tidak mau menunggu jadwal, dia maksa." Arga bahkan belum sempat bertanya siapa sampai pintu lift terbuka dan suara sepatu hak tinggi terdengar cepat, tegas, seperti ketukan palu di lantai marmer. Clarissa. Dia datang bukan seperti wanita yang pernah tertawa manis di foto pertunangan. Dia datang seperti badai. Rambutnya rapi, make up-nya sempurna, tapi matanya menyimpan amarah yang sudah lama dipelihara. Di belakangnya ada dua orang yang Arga kenal sebagai staf pribadi keluarganya, dan satu pria berjas yang wajahnya datar, dingin seperti pengacara yang sudah terbiasa menang. Clarissa berdiri tepat di depan Arga, tidak peduli siapa yang menatap, tidak peduli siapa yang mendengar. "Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja?"
Suaranya rendah tapi tajam. Kamu pikir kamu bisa buang aku, lalu hidup bahagia sama perempuan warung itu? Arga menahan napas. Ia bisa merasakan orang-orang di sekitar pura-pura sibuk, tapi telinganya jelas mencuri setiap kata. Dunia lamanya suka drama dan Clarissa tahu persis bagaimana menyalakan api di tempat yang paling ramai. Aku tidak kabur, jawab Arga setenang mungkin. Aku memutuskan hubungan kita dengan jelas. Aku minta maaf, tapi keputusan itu final. Clarissa tertawa kecil, tapi tawanya kosong. Final? Kamu tahu apa yang final? Nama baikku, reputasi keluargaku. Kamu sudah bikin aku jadi bahan omongan. Arga menatap lurus, suaranya tetap lembut, tapi tegas. Aku tidak bisa menikah hanya karena tuntutan reputasi. Mata Clarissa menyipit. Kamu tahu yang kamu lawan siapa? Arga diam sebentar, lalu berkata pelan. Aku tahu. Clarissa mendekat sedikit, menurunkan suara seolah itu rahasia, tapi justru lebih mengancam karena diucapkan dekat sekali. Aku sudah punya semua yang aku butuh buat hancurin kamu. Aku punya chat, aku punya cerita, aku punya orang-orang media yang siap bikin ini besar. Investor kamu. Mereka cuma percaya angka. Begitu rumor ini jadi skandal, mereka lari. Arga menelan ludah. Kalau kamu mau menghancurkan aku silakan, tapi jangan seret Laila. Nama itu membuat Clarissa tersenyum miring, senyum yang membuat Arga merinding. Oh, jadi namanya Laila. Arga langsung tahu ia baru saja terlambat. Clarissa memang datang bukan untuk berbicara. Clarissa datang untuk menyerang. Kamu dengar ya? Clarissa mengangkat dagu, suaranya kembali keras. Jelas ingin semua orang tahu. Aku gak akan biarin dia menang. Aku akan datangi dia. Aku akan lihat sendiri perempuan yang berani nyolong calon suamiku. Arga merasakan darahnya turun. Dia tidak mencuri apapun. Aku yang memilih. Clarissa menatap Arga seperti menatap orang asing. Lalu ia berbalik, melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sekali lagi. Kamu bisa pilih siapapun, katanya pelan, beracun. Tapi ingat, pilihanmu punya harga, dan aku selalu tahu cara menagihnya. Hari itu, Arga pulang ke Kaliori dengan dada penuh batu. Jalanan yang biasanya terasa menenangkan mendadak, terasa seperti lorong menuju sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Begitu ia tiba, Laila sedang menyapu halaman. Begitu melihat wajah Arga, Laila langsung tahu ada sesuatu yang buruk. Mas, ada apa? Tanya Laila pelan. Arga menatap Laila, dan ada rasa bersalah yang membanjiri dirinya. Karena sekali lagi, dunia lamanya akan menyentuh hidup Laila hanya karena Arga pernah hidup di sana. Clarissa datang ke kantor, Arga berkata jujur. Dia marah, dia mungkin akan ke sini. Sapu di tangan Laila berhenti. Wajahnya memucat, tapi ia berusaha tersenyum, senyum kecil yang rapuh. Aku udah duga, bisiknya. Orang kayak dia gak akan diam. Arga mendekat, suaranya lebih lembut. Kalau kamu mau aku bawa kamu pergi sementara, kita bisa ke tempat lain. Aku gak mau kamu ketemu dia sendirian. Laila menggeleng pelan. Aku capek lari, Mas. Aku hidup di sini. Ini rumahku. Kalau aku pergi, seolah aku yang salah. Kalimat itu membuat Arga semakin sesak. Ia memegang tangan Laila, menggenggamnya kuat. Kalau dia datang, kamu jangan jawab apapun yang memancing. Biar aku yang bicara. Laila mengangguk, tapi Arga bisa melihat ketakutan itu tetap ada. Ketakutan seorang perempuan sederhana yang tahu betul orang berduit punya cara menyerang tanpa harus menyentuh. Dan ketakutan itu benar-benar menjadi nyata lebih cepat dari yang Arga kira. 2 hari kemudian, siang itu matahari terik. Desa sedang ramai karena ada pasar kecil di ujung jalan. Anak-anak tertawa, motor lewat pelan, dan dari warung Laila terdengar suara piring. Lalu sebuah mobil putih mengilap masuk ke jalan desa, diikuti satu mobil lagi di belakangnya. Ban mobil mewah itu menginjak tanah dan debu desa, menciptakan kontras yang membuat semua orang menoleh. Mobil berhenti tepat di depan warung, pintu terbuka. Clarissa turun. Dia memakai kacamata hitam besar, baju yang rapi dan mahal, dan langkahnya seperti berjalan di catwalk, bukan di jalan desa. Di belakangnya turun 2 perempuan lain yang memegang ponsel seperti siap merekam, dan pria berjas yang sama,
masih dingin, masih tanpa ekspresi. Laila yang sedang menuang teh membeku. Tangannya gemetar, gelasnya bergetar halus sampai sendok kecil berbunyi pelan. Arga langsung berdiri, melangkah ke depan seperti tameng. Clarissa melepas kacamata hitamnya pelan, menatap warung itu, lalu menatap Laila dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti menilai barang di etalase. "Jadi ini," kata Clarissa, suaranya manis tapi tajam. "Perempuan yang bikin tunanganku lupa diri." Arga menahan diri agar tidak meledak. "Clarissa, cukup, jangan bikin keributan." Clarissa menoleh, tersenyum tipis. "Keributan? Aku cuma pengen kenalan." Lalu matanya kembali ke Laila. "Kamu Laila ya?" Laila mencoba bicara, tapi suaranya kecil. "Iya, saya Laila." Clarissa melangkah mendekat, sangat dekat, sampai Laila refleks mundur setengah langkah. "Kamu tahu nggak, Arga itu siapa?" tanya Clarissa, pura-pura polos. Laila menelan ludah. "Saya tahu." Clarissa tertawa pelan. "Kamu tahu, tapi kamu tetap mau." Lalu Clarissa mengangkat alis, seolah menemukan lelucon. "Atau kamu baru mau karena kamu tahu?" Arga maju satu langkah. Clarissa mengangkat tangan seperti menyuruh Arga diam. "Tenang, sayang, aku cuma tanya." Lalu ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Tebal, sangat tebal. Ia mengulurkannya ke arah Laila seperti orang melempar umpan. "Nih," katanya ringan. "Aku nggak mau bikin ini panjang, ambil ini. Kamu pergi dari hidup Arga. Kamu balik jadi siapapun kamu mau. Buka warung lebih besar, beli tanah, beli rumah, hidup kamu beres. Aku juga beres." Laila menatap amplop itu seperti menatap sesuatu yang kotor. Matanya berkaca-kaca, bukan karena tergoda, tapi karena hinaan itu terasa terlalu jelas. Saya nggak bisa," suara Laila bergetar. Clarissa memiringkan kepala. "Kenapa? Kurang?" Ia menepuk amplop itu pelan. "Kalau kurang, aku bisa tambah." Arga merasakan amarah naik, tapi ia paksa suaranya tetap terkendali. "Tarik itu, Clarissa. Kamu menghina dia?" Clarissa menatap Arga, dingin. "Aku nggak menghina, aku realistis. Semua orang punya harga, cuman beda angka." Laila menggenggam apronnya kuat-kuat, lalu berkata dengan suara yang makin jelas, meski air matanya jatuh. "Saya nggak punya harga, Mbak. Saya punya martabat." Kalimat itu membuat beberapa warga desa yang tadi menonton mulai berbisik. Ada yang mengangguk pelan. Ada yang menatap Clarissa dengan tidak suka. Clarissa tersenyum, tapi kali ini senyumnya tidak lagi manis. "Martabat?" Ia menatap warung kecil itu. "Kamu bicara martabat di tempat begini?" Arga tidak tahan lagi. Ia berdiri tepat di depan Laila, menatap Clarissa tajam. "Stop! Kamu datang ke sini untuk mempermalukan orang. Kalau kamu masih punya sisa rasa hormat, pulang." Clarissa menghela napas seperti jengkel. Lalu ia memberi isyarat kecil pada salah satu temannya yang memegang ponsel. Perempuan itu mengangkat ponsel lebih tinggi, jelas merekam. Clarissa tersenyum ke arah kamera, suaranya berubah seperti suara orang yang sedang membuat konten. "Lihat ya teman-teman, ini contoh perempuan desa yang pura-pura suci, tapi sebenarnya..." Arga langsung menyadari, ini bukan sekadar datang marah. Clarissa sedang menyiapkan sesuatu untuk menghancurkan Laila dengan cara paling kejam, membuatnya jadi tontonan. Dan ketika Clarissa mengucapkan kalimat itu, Laila menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. Arga melihat itu dan dadanya seperti terbakar. Saat itulah Arga mengambil keputusan yang paling berbahaya, tapi paling benar. Ia melangkah mendekat ke ponsel yang merekam, menatap lurus ke lensa kamera, dan berkata dengan suara dalam yang tidak lagi peduli siapa yang menonton. "Rekam yang jelas," kata Arga pelan. "Kalau kalian mau cerita, ceritakan yang benar. Aku Arga Pratama, aku yang memilih, dan aku yang bertanggung jawab. Jangan seret dia." Clarissa membeku sebentar, seperti tidak menyangka Arga berani melawan di depan kamera. Tapi Arga tahu, begitu ini direkam, begitu ini keluar, badai di Jakarta akan pecah. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah Arga siap kehilangan reputasi. Pertanyaannya, apakah Arga siap melindungi Laila ketika seluruh dunia mulai menyerang? Suasana di depan warung itu mendadak seperti berhenti bernapas.
Warga desa yang tadi hanya berbisik, sekarang saling pandang karena mereka baru saja mendengar nama yang selama ini hanya muncul di berita bisnis. Arga Pratama, direktur muda yang sering dibicarakan orang kota. Tapi hari itu, dia berdiri di jalan desa yang berdebu, menatap kamera tanpa gentar, dan kalimatnya jelas, tegas, seperti tameng yang dipasang di depan Laila. Clarissa membeku beberapa detik. Wajahnya seperti tertahan antara malu dan marah. Lalu bibirnya tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan senyum kalah. Itu senyum orang yang merasa baru saja mendapat bahan bakar untuk membakar habis segalanya. "Kamu sadar kan, Arga?" Suaranya rendah. "Mulai detik ini, kamu yang minta perang." Arga menatapnya tanpa berkedip. "Kalau itu harga untuk melindungi orang yang tidak bersalah, aku bayar." Clarissa menatap Laila sekali lagi, lama, dari ujung rambut sampai ujung sandal, seperti menanamkan luka terakhir lewat pandangan. Lalu, ia menoleh ke temannya yang memegang ponsel, memberi isyarat kecil. Ponsel itu tetap merekam, tetap mencari sudut paling dramatis, tetap mengincar air mata Laila seperti mangsa. Kemudian, Clarissa masuk mobil, pintu ditutup keras, mobil melaju pergi, meninggalkan debu yang naik dan menggantung di udara. Tapi Arga tahu, debu itu bukan apa-apa dibanding badai yang akan datang setelah video itu keluar. Benar saja, malamnya, desa yang biasanya tenang, tiba-tiba ramai oleh getar ponsel. Anak muda di ujung jalan berlari sambil membawa handphone. Ibu-ibu berbisik, bapak-bapak duduk di pos ronda dengan wajah tegang. Ada yang bilang video itu sudah menyebar. Ada yang bilang sudah masuk grup WhatsApp warga kota. Ada yang bilang sudah ada akun besar yang repost. Laila duduk di dalam rumah kecil itu, memeluk lututnya. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Sesekali ia melihat layar ponsel Arga yang terus bergetar. Panggilan masuk tanpa henti. Arga mematikan suara, tapi getarnya tetap terasa seperti denyut ancaman. Laila menatap Arga dengan mata basah. "Mas, aku nggak kuat kalau semua orang lihat aku kayak tontonan." Arga duduk di sampingnya, suaranya lembut tapi tegas. "Aku yang akan hadapi. Kamu jangan baca komentar, jangan buka apa-apa. Aku minta kamu percaya sama aku." Laila mengangguk kecil, tapi air mata tetap turun. Karena bagi Laila, hinaan langsung di depan warung saja sudah sangat menyakitkan. Apalagi hinaan yang datang ribuan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya, yang hanya melihat potongan video dan merasa berhak menghakimi. Dan tepat saat Arga mencoba menenangkan Laila, telepon dari Raka masuk lagi. Kali ini suaranya tidak sekadar panik. Suaranya seperti orang yang sedang berdiri di tengah api. "Gak, videonya viral. Wartawan sudah di depan gedung. Dewan direksi minta kamu datang sekarang juga. Mereka bilang, kalau kamu gak muncul malam ini, besok pagi mereka buat keputusan tanpa kamu." Arga menutup mata, menarik napas panjang. Ia menatap Laila. Di mata Laila ada ketakutan yang seperti minta maaf, seolah semua ini salahnya. Padahal Arga tahu, justru Laila yang paling tidak bersalah. "Aku harus ke Jakarta," kata Arga pelan. Laila menelan ludah. "Aku ngerti." Arga memegang tangan Laila erat. "Aku pergi buat beresin ini, bukan buat balik ke hidup lama. Aku cuma nggak mau mereka pakai ini buat menghancurkan kamu." Laila memejamkan mata, lalu mengangguk lagi. "Aku tunggu." Arga berangkat malam itu juga. Jalan menuju Jakarta terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu kota menyambut seperti biasa. Tapi, kali ini Arga merasa seolah ia sedang berjalan masuk ke ruang sidang, bukan ke kantor. Begitu, sampai gedung perusahaan, suasana sudah kacau. Lobi penuh orang, kamera, lampu sorot. Wartawan berteriak menyebut namanya. Ada yang bertanya tentang pertunangan, ada yang bertanya tentang perempuan desa, ada yang menuduh, ada yang memancing. Arga berjalan cepat, wajahnya tegas, tidak menjawab satupun. Raka menjemputnya di pintu samping, menariknya masuk lewat jalur privat. Di ruang rapat dewan, suasananya dingin seperti es. Beberapa orang tua duduk dengan wajah keras, beberapa lainnya memandang Arga dengan tatapan kecewa dan curiga. Di ujung meja, salah satu komisaris bicara duluan, suaranya datar tapi menghukum. "Kamu tahu apa dampaknya ini?" Arga mengangguk.
Saya tahu. Investor menanyakan stabilitas kepemimpinan. Media mengarahkannya jadi skandal. Ini bukan urusan pribadi lagi, Arga. Ini menyangkut perusahaan. Arga menatap mereka satu persatu. Saya tidak meminta perusahaan menanggung urusan saya. Saya akan membuat pernyataan resmi. Saya akan menenangkan investor. Tapi saya tidak akan menarik kata-kata saya tentang perempuan itu. Karena dia tidak bersalah. Salah satu komisaris tertawa kecil, sinis. Perempuan itu siapa? Sampai kamu taruh reputasi di bawah kakinya. Kalimat itu membuat Arga menegakkan punggung. Suaranya menjadi lebih dalam, lebih berat. Karena untuk pertama kali dalam hidup saya bertemu manusia yang tulus. Dan saya malu kalau saya sebagai pemimpin, tapi tidak punya keberanian untuk melindungi yang lemah ketika diserang. Ruang rapat hening beberapa detik. Lalu pintu terbuka. Seorang staf masuk membawa tablet, wajahnya tegang. Ia membisikkan sesuatu pada salah satu komisaris. Komisaris itu menatap layar, lalu menatap Arga dengan sorot yang berubah. Clarissa dan keluarganya baru mengirim surat somasi. Mereka mengancam akan menuntut, dan mereka juga menyebarkan narasi bahwa kamu diperas. Mereka mengatakan, perempuan desa itu menjerat kamu demi uang. Arga merasakan dadanya panas. Clarissa bukan hanya ingin menyerang Arga. Clarissa ingin menghancurkan Laila dengan cap yang paling hina. Perempuan matre, penggoda, pemeras. Arga menahan amarahnya, lalu berkata, pelan. Kalau mereka mau perang hukum, saya hadapi. Tapi saya tidak akan biarkan perempuan itu dijadikan kambing hitam. Komisaris menghela napas, lalu berkata dingin, kalau kamu terus membela dia, kamu akan menyeret perusahaan lebih dalam. Arga menatap mereka tajam, suaranya tenang tapi tidak bisa digoyang. Kalau perusahaan hanya bisa berdiri dengan cara mengorbankan orang tak bersalah, mungkin saya bukan pemimpin yang tepat untuk perusahaan ini. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Raka menatap Arga dari samping, cemas, tapi juga seperti melihat keberanian yang selama ini tidak pernah Arga tunjukkan. Karena dulu, Arga selalu bermain aman, selalu menang lewat strategi. Tapi kali ini, Arga tidak sedang berstrategi. Arga sedang memilih hati. Malam itu, Arga keluar dari gedung lewat pintu belakang untuk menghindari kamera. Tapi begitu ia masuk mobil, ponselnya bergetar tanpa henti. Pesan, telepon, notifikasi. Ada potongan video baru yang menyebar. Ada akun yang mulai menyerang Laila dengan kata-kata kotor. Ada juga yang membela. Tapi yang paling membuat Arga menggigil adalah satu pesan dari nomor tak dikenal berisi foto. Foto itu adalah warung Laila dari kejauhan. Arga menatap layar lama, napasnya berat. Lalu pesan berikutnya masuk, hanya satu kalimat singkat seperti racun. Kami tahu tempatnya. Arga langsung menghubungi Laila, tapi ponsel Laila tidak aktif. Ia menghubungi tetangga yang pernah ia kenal di desa, sinyal sulit, sambungan putus-putus, sampai akhirnya ada suara yang membuat jantung Arga seperti jatuh. Mas Arga, tadi ada orang kota datang, mereka foto-foto, mereka nanya-nanya. Laila ketakutan. Arga memegang ponselnya sampai jari-jarinya putih. Laila sekarang di mana? Dia di rumah, Mas, tapi dia nangis. Di detik itu, Arga tidak memikirkan investor lagi, tidak memikirkan rapat lagi, tidak memikirkan media lagi. Yang ada di kepalanya hanya satu, ia harus pulang. Sekarang, karena kalau Clarissa dan orang-orangnya sudah mulai menyentuh desa itu, berarti Laila benar-benar dalam bahaya. Bukan hanya di hati, tapi juga di hidup. Arga menyalakan mobil, menembus malam, dan sepanjang jalan, ia hanya mengulang satu kalimat dalam kepalanya, seperti doa yang tidak boleh putus. Tuhan, jangan biarkan aku terlambat lagi. Malam itu, Arga memacu mobilnya menembus jalan panjang dengan dada yang seperti diperas. Lampu-lampu kota makin jauh di belakang, digantikan gelap yang lebih pekat, dan suara mesin yang berdengung seperti mengiringi doa yang putus-putus dari bibirnya. Di kepalanya hanya ada wajah Laila yang menahan tangis, tangan Laila yang gemetar, dan bayangan orang-orang asing yang berani menginjak tanah desa hanya untuk mencari tontonan. Begitu Arga memasuki jalan kecil menuju Kaliori, ia melihat beberapa orang masih berkumpul di dekat warung.
Ada motor-motor yang tidak ia kenal. Ada mobil sewaan yang parkir asal. Dan beberapa pria berdiri sambil memegang ponsel, memotret dari jarak jauh seperti sedang memburu sesuatu. Arga langsung turun, langkahnya cepat, tegas, tapi tetap menahan diri agar tidak memperkeruh suasana. "Kalian ngapain?" Suara Arga rendah tapi tajam. Salah satu pria menoleh, kaget melihat Arga tiba-tiba muncul. Cuma lewat, Mas." "Lewat kok foto-foto?" Arga mendekat setengah langkah, sorot matanya tidak memberi ruang untuk bohong. "Ini rumah orang, ini tempat orang cari makan, bukan panggung buat kalian." Pria itu menelan ludah, lalu menurunkan ponselnya. Yang lain mulai mundur pelan, seperti sadar mereka salah tempat. Arga menahan napas, lalu mengeluarkan ponselnya menghubungi orang yang ia kenal di desa, Ketua RT, yang dulu sempat menyapanya saat ia pertama kali membantu di warung. Dalam beberapa menit, beberapa warga datang. Tidak ramai, tidak beringas, tapi cukup untuk membuat orang-orang asing itu paham, desa ini bukan tempat yang bisa diinjak lalu ditinggalkan begitu saja. Arga tidak berteriak. Ia hanya berdiri di depan warung, seperti pagar hidup, lalu berkata pelan namun jelas, "Kalau kalian mau cari sensasi, cari di kota. Jangan ganggu orang di sini. Kalau ada yang coba-coba lagi, saya yang tanggung jawab, tapi saya juga yang akan ambil tindakan." Orang-orang itu akhirnya pergi, satu demi satu, meninggalkan debu dan rasa panas yang masih menggantung di udara. Tapi Arga tahu, bahaya paling besar bukan yang berdiri tadi. Bahaya paling besar adalah lidah dan jari-jari orang di internet yang bisa mengubah siapapun jadi penjahat hanya dengan potongan video. Arga masuk ke rumah kecil itu, menemukan Laila duduk memeluk lutut, matanya bengkak. Begitu melihat Arga, Laila seperti ingin kuat tapi gagal. Air matanya langsung jatuh, pelan-pelan, seperti hujan yang tidak bisa ditahan. "Mas," suaranya pecah. "Aku takut." Arga duduk di sampingnya, memeluknya dengan hati-hati, seolah Laila terbuat dari kaca. "Aku di sini," bisiknya. "Aku gak akan biarin siapapun nyentuh kamu. Aku janji." Laila menggeleng pelan, bukan menolak pelukan, tapi menolak kenyataan yang pahit. "Aku gak salah apa-apa, Mas. Tapi kenapa rasanya aku yang dihukum?" Kalimat itu membuat dada Arga terbakar. Ia menutup mata, lalu mengusap rambut Laila pelan. "Karena dunia kadang kejam sama yang baik," katanya lirih. "Tapi mulai sekarang, aku gak akan diam. Aku gak akan biarin kamu sendirian." Pagi harinya, Arga bangun lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di teras, menatap sawah yang berkabut, lalu membuka ponselnya. Jari-jarinya berhenti lama di atas layar, karena ia sadar satu kalimat yang salah bisa membuat api makin besar. Tapi ia juga sadar, diam adalah cara tercepat untuk membiarkan fitnah tumbuh. Akhirnya, Arga menulis pernyataan singkat, tenang, dan jelas. Ia mengakui pertunangannya sudah berakhir. Ia menegaskan, tidak ada siapapun yang merebut siapapun. Ia meminta publik menghentikan perburuan pada warga desa yang tidak terkait urusan dunia hiburan atau sensasi kota. Ia menutup dengan satu kalimat yang sederhana tapi kuat, bahwa segala bentuk pelecehan, ancaman, dan gangguan terhadap Laila akan ia hadapi dengan tindakan yang tegas. Arga tidak menambahkan drama, tidak menyebut nama Clarissa, tidak memancing perang baru. Ia hanya menarik garis agar orang-orang tahu ada batas yang tidak boleh dilewati. Setelah itu, Arga mematikan ponselnya dan kembali masuk ke dapur. Laila sedang menyiapkan air panas. Gerakannya masih gugup, masih seperti orang yang takut bayangan sendiri. "Kamu gak perlu lihat apa-apa," kata Arga lembut. "Biar aku yang urus." Laila menatap Arga lama, lalu mengangguk kecil. "Mas, kamu gak capek?" Arga tersenyum pahit. "Aku capek kalau harus pura-pura kuat di tempat yang salah. Tapi di sini, capekku terasa punya arti." Hari-hari berikutnya berlalu dengan pelan, seperti luka yang sedang belajar menutup. Arga tetap membantu di warung. Ia memotong bawang, menanak nasi, mengangkat galon, menyapu halaman. Kadang ia tertawa kecil saat tangannya kepedasan cabai, dan Laila menatapnya dengan senyum yang masih basah, tapi mulai hangat lagi. Sampai suatu malam,
Ketika warung sudah sepi dan suara desa berubah jadi sunyi yang lembut, Laila duduk di teras bersama Arga. Angin membawa aroma tanah basah dan bintang-bintang terlihat lebih jelas daripada di Jakarta. Laila menatap jauh, lalu bertanya dengan nada hati-hati seperti orang yang takut jawabannya akan menyakitkan. "Mas, kamu beneran akan tinggal di sini selamanya?" Arga menoleh memandang wajah Laila yang setengah diterangi lampu teras. Ia melihat ketakutan lama di sana, ketakutan ditinggalkan, ketakutan hanya jadi persinggahan. "Aku pengin," jawab Arga pelan. "Tapi aku juga punya tanggung jawab. Bukan karena aku cinta kantor, tapi karena ada banyak orang yang hidup dari situ." Laila menunduk, pipinya merona, suaranya makin lirih. "Aku nggak mau kamu ngorbanin semuanya buat aku." Arga meraih tangan Laila, menggenggamnya pelan. "Aku nggak ngorbanin," katanya lembut. "Aku cuma akhirnya ngerti, hidup itu harus seimbang. Aku akan atur, aku akan bagi beban, aku akan pulang, karena hatiku tetap di sini." Belum sempat Laila menjawab, beberapa hari kemudian sebuah mobil hitam masuk ke desa dan berhenti di depan warung. Raka turun dengan wajah tegang, tapi begitu melihat Laila, ia berusaha menahan nada agar tidak menambah ketakutan. "Gak," kata Raka, "napasnya berat. Kita ada masalah." Arga mengajak Raka duduk, menyuruhnya minum teh dulu, tapi Raka langsung menggeleng. "Investor dari Jepang mundur. Mereka tahu kamu sempat menghilang. Dewan mulai ribut lagi. Mereka minta kamu kembali lebih sering." Arga menutup mata sebentar, lalu menghembuskan napas panjang. Ia menatap Laila, dan Laila menatapnya balik seolah sudah siap berkata, "Pergilah, jangan pilih aku." Tapi Arga tidak mau lagi hidup di bawah pola lama, pola yang selalu membuatnya meninggalkan hati demi suara orang. "Aku akan kembali ke Jakarta tiap Senin pagi," kata Arga akhirnya. "Tenang. Dan aku akan pulang setiap Jumat sore. Operasional harian kamu pegang, Ra. Aku percaya kamu. Aku tetap ambil keputusan besar, tapi aku nggak akan tinggal di sana penuh." Raka menatap Arga, terkejut. "Lo yakin bisa disiplin begitu?" Arga mengangguk. "Aku harus bisa." Malam itu, setelah Raka pergi, Arga membawa Laila berjalan pelan di pinggir sawah. Tidak jauh, hanya beberapa langkah, tapi cukup untuk membuat mereka merasa aman dari mata orang. Angin meniup rambut Laila yang diikat sederhana, dan Arga merasakan satu dorongan yang tidak bisa ia tahan lagi. Ia berhenti, menatap Laila dalam-dalam. "Laila," suaranya serak, "aku capek hidup dengan ketakutan. Aku capek hidup setengah-setengah." Laila menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Mas," Arga merogoh saku. Bukan dengan gaya mewah, bukan dengan drama, tapi seperti orang yang menyerahkan hatinya apa adanya. "Kalau kamu masih mau percaya sama aku, kalau kamu masih mau jalan bareng aku, nikah sama aku." Laila membeku. Tangannya menutup mulut, air matanya jatuh deras. Dalam hening itu, Arga menunggu seperti dulu ia menunggu jawaban dari hidup. Bedanya sekarang, ia tidak sedang menguji siapapun. Ia hanya jujur. Laila menatap Arga lama, lalu mengangguk pelan, berulang kali sambil menangis. "Aku mau," bisiknya. "Tapi, jangan sakiti aku lagi, Mas." Arga memeluknya erat, dan di pelukan itu, Laila merasakan sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan janji yang manis, tapi kepastian yang dibayar dengan keberanian. Sejak malam Arga melamar di pinggir sawah itu, hidup Laila seperti berjalan di atas tanah yang sama. Tapi rasanya berbeda. Angin masih sama, langit masih sama, suara jangkrik masih sama. Tapi di dada Laila ada sesuatu yang campur aduk. Ada bahagia yang hangat, ada takut yang menggigit. Ada rasa tidak percaya bahwa seorang laki-laki yang dulu datang dengan topeng, sekarang berdiri di depannya dengan wajah paling jujur. Pagi berikutnya, Laila bangun lebih cepat. Ia menyiapkan warung seperti biasa, tapi tangannya sering berhenti di tengah jalan. Ia menatap cincin sederhana yang Arga pinjamkan sementara, bukan cincin besar yang berkilau, hanya lingkar kecil yang terasa berat karena maknanya. Laila takut ini semua hanya indah di awal, lalu runtuh saat ombak kota datang lagi. Laila takut namanya terus diburu,
terus dijadikan bahan, terus dipelintir. Arga melihat ketakutan itu tanpa Laila perlu mengatakannya. Ia tidak memaksa Laila untuk kuat. Ia hanya mendekat setiap kali Laila diam terlalu lama, lalu berbisik, "Aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu di tengah badai." Arga kembali ke Jakarta beberapa hari untuk menyelesaikan semuanya dengan rapi. Ia bertemu keluarga Clarissa dengan kepala tegak. Ia tidak datang untuk bertengkar, ia datang untuk menutup pintu dengan cara yang benar. Kata-kata memang tajam, tuduhan memang sempat meluncur. Tapi Arga tidak terpancing. Ia hanya berkata satu hal, pelan tapi tidak bisa digoyang, bahwa ia tidak akan menikah tanpa cinta yang jujur, dan ia menolak menjadikan pernikahan sebagai proyek gengsi. Ia juga membuktikan bahwa Laila bukan siapa-siapa yang menjebak. Arga meminta semua orangnya menahan diri, tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia memilih jalur yang tenang, jalur yang bersih. Dan anehnya, justru ketenangan itu yang membuat banyak orang terdiam. Karena ketika seseorang tidak lagi takut kehilangan reputasi, ancaman pun kehilangan giginya sedikit demi sedikit. Saat Arga kembali ke Kaliori, wajahnya tampak lelah, tapi matanya lebih damai. Ia datang membawa kabar yang membuat Laila menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya. "Sudah selesai," kata Arga pelan. "Aku beresin semuanya, aku bebas." Laila menatapnya dengan mata basah. "Beneran selesai?" Arga mengangguk. "Beneran. Sekarang aku cuma mau satu, menikah dengan kamu dengan cara yang kamu nyaman. Bukan pesta besar, bukan panggung. Aku mau ini jadi ibadah, jadi rumah." Laila menunduk. Dadanya seperti penuh. Ia ingin bahagia, tapi ia juga takut warga akan membicarakan. Takut keluarganya merasa minder. Takut orang-orang kota datang lagi. Tapi Arga menggenggam tangan Laila dan berkata, "Kalau kamu malu karena sederhana, berarti aku gagal bikin kamu merasa aman. Tapi kalau kamu bangga dengan kesederhanaanmu, aku justru makin yakin." Akhirnya mereka sepakat. Pernikahan dilakukan di desa. Sederhana. Hanya keluarga, tetangga, beberapa orang dekat. Raka datang bukan dengan gaya direktur kota, tapi dengan kemeja biasa dan wajah yang seperti ingin menangis diam-diam. Ia memeluk Arga lama, lalu menepuk punggungnya. "Gue nggak nyangka, Van. Lo yang dulu kaku banget, sekarang bisa setulus ini." Arga hanya tersenyum kecil. Ia tidak banyak bicara hari itu. Ia lebih sering diam, menatap Laila yang sibuk menata kursi dan menutup wajahnya setiap kali gugup. Sesekali Arga membantu mengangkat galon, membantu memindahkan meja, membantu menata piring. Tidak ada yang dibuat-buat. Karena bagi Arga, ini bukan acara yang harus terlihat wah. Ini momen yang harus terasa benar. Hari akad tiba saat matahari masih lembut. Di halaman kecil dekat warung, tikar digelar. Kursi plastik disusun rapi. Ada bunga sederhana, bukan dekor mewah. Ada suara ibu-ibu di dapur. Ada aroma masakan yang hangat. Ada tawa anak-anak yang berlarian. Laila memakai kebaya sederhana warna lembut. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya cantik tanpa harus berlebihan. Dan ketika Arga melihat Laila keluar dari kamar, Arga terdiam lama, seperti baru sadar bahwa ia benar-benar akan pulang ke seseorang. Arga duduk di depan penghulu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia bukan gemetar karena takut menikah. Ia gemetar karena takut tidak pantas menerima ketulusan sebesar ini. Saat ijab kabul diucapkan, suara Arga terdengar mantap, jelas, tidak ragu. Dan ketika kalimat itu selesai, seisi ruangan bergema dengan doa dan ucapan syukur. Laila menunduk. Air matanya jatuh pelan. Arga menatapnya, lalu menggenggam tangan Laila sangat erat, seolah berkata tanpa suara, "Kita sudah sampai. Setelah semua selesai, tidak ada pesta besar. Hanya makan bersama, nasi hangat, lauk sederhana, teh manis, dan tawa yang terasa lebih mahal daripada gedung manapun di Jakarta." Sore menjelang, tamu-tamu pulang satu persatu. Halaman kembali sunyi. Tinggal Arga dan Laila duduk di teras rumah kecil itu, lampu menyala redup, angin lewat pelan. Laila bersandar di bahu Arga, suaranya lirih, sedikit malu, sedikit haru. "Pernikahan kita nggak megah ya, Mas?" Arga mengangguk,
lalu mencium kening Laila pelan. "Gak megah," bisiknya, "tapi bermakna. Dan kamu kelihatan lebih cantik dari semua mimpi yang pernah aku punya." Laila tersenyum sambil menangis kecil, lalu menggenggam tangan Arga lebih erat. Di detik itu, Arga merasa dunia akhirnya diam. Tidak ada rapat, tidak ada kamera, tidak ada ancaman. Yang ada hanya napas yang sama-sama lega dan dua hati yang akhirnya berhenti berlari. Beberapa hari setelah akad itu, desa kembali tenang seperti biasa. Tikar-tikar sudah digulung, kursi plastik sudah disusun lagi, piring-piring sudah dicuci, dan jalan kecil di depan warung kembali hanya dilewati motor warga yang saling sapa. Tapi di dalam rumah kecil itu, ada sesuatu yang berubah selamanya. Ada dua orang yang akhirnya tidak lagi tidur dengan rasa takut ditinggalkan. Pagi pertama setelah menjadi suami istri, Arga bangun lebih dulu dari Laila. Ia duduk di teras, menatap kabut tipis di atas sawah, lalu memegang syal rajutan coklat tua itu dengan napas yang lebih tenang dari biasanya. Dulu, syal itu ia pegang sambil menahan sesal. Sekarang, ia memegangnya sambil bersyukur. Karena syal itu seperti saksi bisu, bahwa Arga pernah tersesat, lalu menemukan jalan pulang. Laila keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ia tidak lagi menanyakan, "Mas capek nggak?" dengan ketakutan yang sama. Tapi ia tetap menanyakan, karena itu Laila. Perempuan yang mencintai dengan cara sederhana, tapi dalam. Arga menatap Laila lama, lalu berkata pelan, seperti mengucapkan janji yang tidak perlu disaksikan siapapun. "Mulai hari ini, aku nggak akan hidup pakai topeng lagi." Hari-hari berikutnya, Arga menjalani pola yang sudah ia putuskan. Senin pagi ia berangkat ke Jakarta. Jumat sore ia pulang ke Kaliori. Di Jakarta, ia tidak lagi jadi pemimpin yang dingin dan sempurna. Ia jadi pemimpin yang jujur. Ia rapikan struktur, ia bagi beban, ia bentuk tim yang kuat supaya perusahaan tidak berdiri di atas satu nama saja. Dan perlahan, para investor mulai tenang lagi. Bukan karena skandal itu hilang, tapi karena mereka melihat Arga tidak lari, tidak menyalahkan siapapun, dan tetap bertanggung jawab. Sementara itu di desa, Laila tetap membuka warung, tapi sekarang orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak. Mereka datang karena merasa warung itu hangat. Ada yang dulu sempat takut karena video viral, kini justru bangga karena Laila tetap berdiri dengan martabatnya. Dan Arga, setiap pulang tidak pernah gengsi membantu. Ia mengangkat galon, menata kursi, mengupas bawang, bahkan kadang melayani pelanggan sambil tersenyum kikuk. Membuat ibu-ibu tertawa karena baru kali itu melihat seorang direktur salah mengucapkan menu. Namun badai belum benar-benar selesai. Karena orang seperti Clarissa tidak mudah menerima kekalahan, ia mungkin tidak bisa lagi menyeret Arga ke pernikahan yang ia inginkan, tapi ia masih ingin mengendalikan narasi. Ia masih ingin orang percaya bahwa dia korban, bahwa Laila pelaku, bahwa Arga terseret. Suatu sore di Jakarta, Arga dipanggil oleh tim legalnya. Mereka menunjukkan beberapa bukti yang membuat wajah Arga mengeras. Ada akun-akun yang menyerang Laila, ternyata terhubung dengan pihak yang dibayar. Ada percakapan yang membuktikan ada orang-orang yang sengaja dikirim untuk memotret dan memancing keributan di desa. Dan nama-nama yang muncul tidak asing. Ada orang yang bekerja di lingkaran Clarissa. Raka memandang Arga dengan mata lelah. "Gak, kamu mau sampai kapan diam? Ini sudah masuk ranah ancaman. Ini bukan cuma omongan netizen." Arga menatap layar itu lama, lalu menghembuskan napas berat. Ia teringat wajah Laila yang menutup muka saat direkam. Ia teringat tangan Laila yang gemetar saat gelasnya bergetar. Dan ia tahu, diam bukan lagi kebesaran hati. Diam adalah membiarkan kejahatan merasa aman. Arga akhirnya mengambil langkah yang selama ini ia tahan. Ia tidak membuat video balasan yang dramatis. Ia tidak mempermalukan Clarissa di publik. Ia memilih jalur yang paling sunyi, tapi paling tegas, jalur hukum. Surat resmi dikirim, bukti dilampirkan. Dan untuk pertama kalinya, Clarissa harus berhadapan dengan konsekuensi yang tidak bisa ia beli dengan amplop tebal. Beberapa minggu kemudian, datang kabar yang bahkan membuat Arga terdiam. Clarissa meminta bertemu. Bukan di kantor,
bukan di tempat ramai, tapi di ruang kecil yang privat, dengan suasana yang tidak bisa dipakai untuk bermain citra. Clarissa duduk di depan Arga dengan wajah yang masih cantik, masih rapi, tapi kali ini matanya tidak setajam dulu. Ada kelelahan di sana. Ada gengsi yang retak. Aku nggak nyangka kamu sejauh ini, suaranya pelan. Arga menatapnya tenang. Aku juga nggak nyangka kamu bisa sejauh itu untuk menyakiti orang yang nggak pernah ngapa-ngapain ke kamu. Clarissa menelan ludah. Ia tampak ingin mempertahankan harga dirinya, tapi ada sesuatu yang membuatnya kalah. Mungkin karena untuk pertama kali, ia tidak sedang berbicara dengan Arga si direktur yang bisa dipaksa oleh reputasi. Ia sedang berbicara dengan Arga yang sudah memilih hidupnya sendiri. Aku marah, kata Clarissa akhirnya. Aku malu, aku merasa ditinggalkan, dan aku nggak tahu cara menerima itu selain menyerang. Arga tidak tersenyum, tidak juga mencibir. Ia hanya berkata pelan, marahmu tidak memberi kamu hak untuk menghancurkan orang lain. Clarissa menunduk, suaranya mengecil. Aku bisa berhenti, aku bisa tarik orang-orangku, aku bisa minta mereka berhenti ganggu perempuan itu. Arga menatapnya tajam tapi tetap tenang. Namanya Laila, dan dia istriku. Mendengar kata istriku, Clarissa memejamkan mata sebentar. Ada luka yang melintas, tapi juga ada sadar. Ia mengangguk kecil. Aku minta maaf. Maaf itu tidak menghapus luka, tapi maaf itu membuat pintu kekerasan tertutup perlahan. Arga tetap melanjutkan proses hukum untuk akun-akun dan ancaman yang sudah terjadi, supaya ada pelajaran. Tapi Arga tidak mengejar balas dendam, ia mengejar batas, supaya tidak ada lagi perempuan sederhana yang dihancurkan hanya karena ia tidak punya nama besar. Saat Arga pulang ke Kaliori membawa kabar itu, Laila sedang menata piring. Arga duduk di sampingnya dan berkata pelan, mulai sekarang gak ada lagi yang boleh ganggu kamu, aku sudah pasang batasnya. Laila menatap Arga, air matanya jatuh pelan. Bukan karena takut kali ini, tapi karena lega. Terima kasih mas, bisiknya. Aku capek jadi kuat sendirian. Arga menggenggam tangan Laila. Mulai sekarang kamu gak sendiri. Waktu berjalan dan perlahan, video viral itu tenggelam oleh video viral lain. Orang-orang pindah ke sensasi berikutnya. Tapi di desa ada sesuatu yang tinggal. Nama Laila yang dulu hampir dihancurkan, kini justru dihormati. Warungnya makin ramai. Arga tidak mengubah desa menjadi kota. Ia tidak memaksa semuanya mewah. Ia hanya membantu yang memang dibutuhkan. Membenahi jalan kecil yang becek, memperbaiki penerangan di malam hari. Membantu anak-anak dapat buku, bukan untuk dipuji, tapi karena ia ingin hidupnya punya arti yang lebih panjang dari angka. Suatu sore, Arga berdiri di depan warung, memandang jalan kecil yang dulu jadi tempat ia berdiri sebagai tukang parkir. Ia teringat peluit di leher, kardus kecil bertuliskan parkir, dan tatapan orang-orang yang pernah meremehkan. Ia tersenyum tipis, lalu menoleh ke Laila yang sedang tertawa kecil di dalam warung dan dadanya terasa hangat. Arga sadar, hidupnya tidak berubah karena ia menemukan cinta pada perempuan desa. Hidupnya berubah karena ia akhirnya belajar mencintai dengan cara yang benar, dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, dengan keberanian. Dan di malam yang tenang, saat mereka duduk di teras rumah kecil, Laila bersandar di bahu Arga dan berkata pelan, "Mas, kamu bahagia?" Arga mengangguk, suaranya serak tapi penuh. "Bahagia, karena untuk pertama kali, aku hidup sebagai diriku sendiri." Laila tersenyum, lalu menggenggam tangan Arga erat. Tidak ada pesta, tidak ada kamera, tidak ada sorot lampu. Tapi disitulah kebahagiaan paling murni tinggal, di tempat yang tidak butuh penonton. Teman-teman, dari cerita ini, aku ingin kalian ingat satu hal. Cinta yang benar itu bukan yang selalu terlihat indah di luar, tapi yang membuat hati kita aman di dalam. Dan orang yang benar-benar mencintai tidak akan menilai dari apa yang kita punya, tapi dari siapa kita saat dunia sedang tidak memihak. Kalau kalian tersentuh dengan kisah ini, tulis di komentar pelajaran apa yang kalian ambil. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya.